Setelah setengah jam, Gu Hongchen, yang telah berkeliaran di sekitar pangkalan militer, dipaksa keluar dari pangkalan militer inti Nanyu oleh Xiao Hong. Gu Hongchen dipisahkan secara paksa dari pangkalan militer Nanyu. Jika sebelumnya Xiao Hong diejek sebagai guk-guk liar, kini ia tak diragukan lagi telah menjadi Gu Hongchen. Menghadapi pemandangan ini, Letnan Jenderal Gu Hongchen akhirnya panik. Jalan datar terbentang di depan, dan Gu Hongchen hampir tak punya cara untuk menghindarinya. Tak ada tempat untuk bersembunyi. Yang lebih parah, Gu Hongchen merasa tenaga fisiknya sudah terkuras habis. Xiao Hong, yang mengikutinya dari dekat, juga berkeringat deras, tetapi ia tetap bersemangat seperti biasa, dengan wajah garang dan aura yang liar. Bahkan Gu Hongchen pun tampaknya bisa merasakan hasrat balas dendam dan tekad Xiao Hong. Saya masih kaya dan saya tidak ingin mati. Pada saat ini, pikiran seperti itu akhirnya terlintas di benak Gu Hongchen. Ketakutan dan kepanikan telah menyelimutinya sepenuhnya. Ini jelas merupakan semacam siksaan batin. Hingga saat ini, Gu Hongchen masih tidak percaya bahwa seorang jenderal, panglima militer tertinggi di suatu daerah, begitu dekat dengan kematian. Gu Hongchen sendiri hanya bisa berbaring di tanah datar seperti guk-guk yang tenggelam, menggerakkan aliran air dengan liar. Pikiran putus asa mulai bermunculan di benaknya sedikit demi sedikit. Ia ingin memohon belas kasihan, tetapi akankah Xiao Hong melepaskannya? Namun, tepat saat Gu Hongchen berada di ambang kehancuran, ia mendongak ke langit dan tiba-tiba melihat lebih dari selusin titik cahaya muncul, dengan cepat menuju pangkalan militer inti Nanyu. Sesaat kemudian, garis besar titik cahaya itu muncul. Itu adalah armada Yuan Wang yang dikirim dari Kabupaten Jiawang. Tujuannya tentu saja untuk menangkap Gu Hongchen dan mengadilinya. Gu Hongchen, kau tidak bisa lari. Aku sarankan kau segera menyerah dan menerima penangkapan. Tiago, Panglima tertinggi armada Yuan Wang, memanggil Gu Hongchen dengan nada tegas. Sebelumnya, Tiago telah lama berkeliaran di luar Nanyu Star, tidak berani masuk, karena takut Gu Hongchen akan melawan dan menghancurkannya. Baru setelah mengetahui bahwa Xiao Hong telah menerobos pangkalan militer Nanyu, Tiago berani memasuki atmosfer Nanyu Star dan menangkap Gu Hongchen dengan cara yang kurang ajar. Dulu, Gu Hongchen akan bersikap penuh kewaspadaan dalam menghadapi peringatan Tiago, tetapi kini ia tampak seperti secercah cahaya di tengah kabut. Seperti yang sudah saya katakan, bagi Gu Hongchen saat ini, tugas yang paling mendesak bukanlah mempertahankan posisinya, melainkan menyelamatkan nyawanya. Sang jenderal tidak memiliki hukuman mati, jadi ia mungkin bisa menyelamatkan nyawanya jika tertangkap oleh Tiago. Kemari dan tangkap aku, kemari dan tangkap aku di sisi timur pangkalan militer Nanyu, cepat. Jawab Gu Hongchen dengan lantang. Nadanya dipenuhi ketakutan dan kepanikan, lalu ia mengirimkan koordinatnya sendiri kepada Tiago. Tak lama kemudian, armada Yuan Wang melakukan beberapa penyesuaian, dan lebih dari selusin kapal perang berpola sihir berlabuh di ruang terbuka yang luas, kurang dari 500 meter dari Gu Hongchen. Kemudian, lebih dari 100 tentara Yuan Wang bergegas keluar dari kapal perang berpola sihir dan berlari langsung menuju Gu Hongchen yang kebingungan. Xiao Hong, yang sedari tadi mengejar Gu Hongchen, melihat armada Yuan Wang tiba-tiba muncul dan lebih dari 100 prajurit Yuan Wang bergegas keluar. Tatapan mata Xiao Hong yang garang sedikit berubah. Ia tentu saja mengerti apa tujuannya. Komando Wilayah Barat Daya ingin menangkap Gu Hongchen. Jika demikian, Xiao Hong tidak akan mampu membasmi Gu Hongchen dengan tangannya sendiri. Hal ini sungguh tak dapat ditoleransi oleh Xiao Hong. Berhenti di situ, Xiao Hong tiba-tiba meraung, lalu mengerahkan seluruh tenaganya dan tiba-tiba berakselerasi. Dalam sekejap, ia berada kurang dari 1 meter dari Gu Hongchen, dan mengulurkan tangannya yang berdarah untuk mencengkeram leher Gu Hongchen. Tepat pada saat ini, sebuah peluru pola ajaib melesat tepat ke lengan bawah Xiao Hong. Menghadapi pemandangan ini, mata Xiao Hong hampir menyemburkan api, tetapi ia terpaksa menarik tangannya. Sebuah peluru pola ajaib melesat keluar, menempel di telapak tangan Xiao Hong. Pada saat ini, tentara Yuan Wang telah menangkap Gu Hongchen dan dengan cepat membawanya ke kapal perang pola ajaib. Orang menyebalkan. Xiao Hong geram dan tak kuasa menahan diri untuk meraung. Saat hendak menerjang lebih jauh, ia mendapati 100 prajurit Yuan Wang dan Tiago menghalangi jalannya. Xiao Hong, hentikan. Kau tahu apa yang kau lakukan? Aku menangkap Gu Hongchen atas perintah Zof. Jangan lancang. Mundur. Tiago berkata kepada Xiao Hong dengan tatapan tegas, mencoba meredam momentum Xiao Hong dengan memarahinya. Minggir. Namun, Xiao Hong sama sekali tidak mempercayainya. Melihat Tiago menghalangi jalannya, amarah di hatinya membara. Ia mengayunkan tinjunya yang terbuat dari es dan menyerang Tiago.
Mau bertarung denganku kau terlalu percaya diri. Tiago bersikap arogan. Menghadapi pukulan Xiao Hong, ia mengangkat tangannya sedikit, siap menangkis pukulan Xiao Hong lalu membalasnya untuk menunjukkan betapa kuatnya Xiao Hong. Bang! Hampir pada saat Tiago mengangkat tangannya, tinju Xiao Hong yang sedingin es selama 10.000 tahun, melewati lengan Tiago dan mengenai dada Tiago. Dengan satu pukulan, Tiago terpental sejauh hampir 10 meter, dengan penyok besar di pelindung dadanya. Batuk-batuk. Tiago tak kuasa menahan batuknya 2 kali, dan seteguk darah menyembur keluar di tempat. Ia merasa dadanya hampir pecah. Tidakkah kau mengerti bahwa aku sudah menyuruhmu keluar? Wajah Xiao Hong tampak garang, dan ia mengeluarkan beberapa kata dari sela-sela giginya. Lalu ia bergegas menuju Tiago, siap menarik Gu Hongchen kembali. Xiao Hong, aku punya misi yang harus diselesaikan. Aku tidak akan berdebat denganmu. Hentikan dia. Tiago memerintahkan para prajuritnya, lalu memanjat sambil menutupi dadanya dan berlari menuju kapal perang berpola sihir itu dengan panik. Pada saat ini, Gu Hongchen telah dibawa ke kapal perang pola ajaib. Menghadapi pemandangan ini, mata Xiao Hong kembali berkilat tajam, tangannya terkepal erat, menatap prajurit Yuan Wang yang menghalangi jalannya, dan memerintahkan Alvin dan Norlin basmi. Setelah berkata demikian, Xiao Hong telah mengembunkan 2 bilah es di tangannya, dan dia menebas para prajurit di depannya. Menghadapi Xiao Hong yang beringas, para prajurit Farsight yang hanya setingkat pengemudi itu bukanlah tandingannya. 2 prajurit Farsight terpotong hampir menjadi 2 pada pertemuan pertama. Kini, bagi Xiao Hong, siapapun itu, selama mereka menghentikannya membasmi Gu Hongchen, mereka akan menjadi musuh bebuyutannya. Alvin dan Norlin di samping Xiao Hong juga dengan panik membasmi prajurit Yuan Wang di samping mereka, mencoba yang terbaik untuk mengukir jalan berdarah. Namun, menghadapi intersepsi lebih dari 100 tentara Yuan Wang, tidak mudah untuk berhasil keluar, terutama dalam waktu singkat. Saat ini, Xiao Hong tampaknya hanya bisa menyaksikan Gu Hongchen dibawa ke kapal perang pola ajaib. Ia terlatih-tatih masuk ke kapal perang pola ajaib, memegangi dadanya, dan memerintahkan para prajurit untuk mundur, dan kapal perang pola ajaib pun berlayar. Tetapi saat ini, prajurit Yuan Wang tidak punya waktu untuk kembali ke kapal, dan sebagian besar dari mereka dibasmi di tempat oleh Xiao Hong. Menghadapi pemandangan ini, Tiago terpaksa menutup palka terlebih dahulu, meninggalkan para prajurit yang berjaga, dan segera berlayar. Ironisnya, orang yang para prajurit Yuan Wang mempertaruhkan nyawa mereka untuk melindunginya hanyalah seorang penjahat yang tidak bisa dimaafkan. Menyaksikan armada Yuan Wang berlayar, Xiao Hong, yang tiba-tiba terhenti, begitu marah hingga hampir meledak. Matanya yang merah hampir menyemburkan api. Gu Hongchen, kau pikir kau bisa kabur seperti ini sekalipun kau lari sampai ke ujung bumi, aku takkan melepaskanmu. Xiao Hong mengangkat kepalanya dan meraung ke langit. Salah satu lengannya sudah melingkari seorang prajurit Yuan Wang dengan erat. Lalu ia mengerahkan tenaga dan dengan sekali sentakan, ia langsung memutar leher prajurit Yuan Wang itu dan mematahkannya. Kemudian, batu nisan es tebal tiba-tiba mengembun di antara tangannya dan menghantam langsung ke arah kapal perang pola ajaib yang baru saja meninggalkan tanah. Melihat Tiago yang kembali ke ruang kendali utama dengan kedua tangan menutupi dadanya, dia secara alami dapat mendengar raungan Xiao Hong melalui pengumpul volume eksternal, serta deformasi sebagian baju zirah kapal perang pola sihir di bawah pemboman batu nisan es. Orang gila, abaikan dia dan evakuasi, batuk-batuk. Perintah Tiago, lalu terbatuk 2 kali dengan keras. Di sudut ruang kendali utama, tas pola ajaib Gu Hongchen telah dilepas dan dia dikendalikan oleh selusin prajurit Yuan Wang. Akhirnya lolos dari bahaya. Gu Hongchen, yang sedang berjongkok di tanah, berpikir dalam hati, dan ekspresi ketakutan di wajahnya sedikit memudar. Dia tahu betul apa yang akan dia hadapi selanjutnya, tetapi itu jauh lebih baik daripada dibasmi oleh Xiao Hong. Berdiri di tanah, Xiao Hong terengah-engah dan tubuhnya mulai sedikit gemetar. Ia marah. Namun, seperti yang ia katakan sebelumnya, Xiao Hong tidak akan membiarkan Gu Hongchen pergi. Setelah melirik puluhan mayat prajurit Yuan Wang di tanah, Xiao Hong menoleh dan menatap Alvin, lalu berkata dengan tegas, sampaikan perintah ini. Basmi semua bawahan Gu Hongchen di seluruh pangkalan militer Nanyu. Dan basmi Gu Hongchen dan seluruh keluarga Zhou Peng. Aku ingin basmi seluruh klannya. Aku mengerti. Alvin tidak keberatan dengan perintah Xiao Hong dan hanya bisa menurut. Faktanya, baik Gu Hongchen maupun Zhou Peng, tidak ada orang baik di keluarga mereka. Di pengadilan militer Nanyu, Xiao Hong melihat tidak kurang dari 100 catatan kejahatan yang dilakukan keluarga Gu Hongchen dan Zhou Peng. Sebagian besarnya ditekan, dan sebagian lainnya diambil oleh tentara Gu Hongchen.
Jika keluarga seperti itu tetap ada di dunia, mereka hanya akan menyebabkan kerusakan selama ribuan tahun. Kata genosida memang penuh dengan kekejaman. Tapi apakah Xiao Hong masih peduli tentang itu sekarang? Saat itu, di markas Nanyu, 6 jenderal tua sudah gemetar. Di luar jendela mereka, yang bisa mereka lihat hanyalah orang-orang berpakaian putih dan mayat-mayat. Jeritan garnisun Nanyu terdengar silih berganti. Para staf yang mengandalkan Gu Hongchen dan memanfaatkan kekuasaannya juga terlibat. Selain itu, istri Gu Hongchen dan 2 anak haramnya yang berpangkat letnan kolonel juga dibantai. Bang! Melihat Xiao Hong mendorong pintu lagi, para jenderal tua itu tak kuasa menahan diri untuk tidak menggigil dan wajah mereka memucat. Mereka bisa melihat Gu Hongchen dibawa pergi, tetapi apa yang akan mereka hadapi selanjutnya masih belum diketahui. Bab 504 Perekrutan. Xiao Hong dengan cepat datang ke hadapan Jiang Zhengchun, lalu tiba-tiba mengulurkan tangannya, mencabut beberapa helai rambut Jiang Zhengchun yang tersisa, dan menekan Jiang Zhengchun tepat di atas meja. Pedang Jisoo di tangannya langsung menancap di leher Jiang Zhengchun. Xiao, Jenderal Xiao, tolong ampuni nyawaku. Kami terpaksa melakukan ini, kata Jiang Zhengchun dengan gemetar. Mengampuni nyawaku yang paling perlu kau pertimbangkan sekarang adalah apakah aku akan mengampuni nyawa seluruh keluargamu ini bukan pertama kalinya aku membasmi sebuah klan, jadi aku akan melakukannya lebih sering. Xiao Hong mengucapkan kata demi kata dengan tatapan tajam di matanya. Kemudian, ia mengirimkan permintaan panggilan melalui pola sihir komunikasi markas besar ke armada pertahanan Nanyu yang sedang menghadapi armada gabungan Xinjiang Barat. Saat armada pertahanan Nanyu terhubung, semua komandan resimen tercengang. Hal pertama yang menarik perhatian mereka adalah Xiao Hong yang menekan Jiang Zhengchun di meja dengan ekspresi garang di wajahnya. Sekarang aku perintahkan kau untuk membebaskan semua anggota keluarga mereka, kalau tidak, aku akan membasmi seluruh keluargamu, perintah Xiao Hong kepada Jiang Zhengchun dengan suara berat, kata demi kata. Menghadapi perintah Xiao Hong, Jiang Zhengchun tak berani mengabaikannya. Sekalipun ia tak takut mati, masih ada putranya, cucunya, dan orang-orang lain yang harus dihadapinya. Tak berani berhenti sejenak, Jiang Zhengchun dengan hati-hati mengeluarkan pola sihir komunikasi dan memerintahkan bawahannya untuk membebaskan semua keluarga perwira. Gu Hongchen telah gugur sepenuhnya. Hanya sekitar 10 menit berlalu sebelum para komandan berbagai korps pertahanan Nanyu menerima berita bahwa anggota keluarga mereka telah dengan selamat meninggalkan tempat tahanan rumah mereka. Meskipun wajah Xiao Hong berlumuran darah dan ekspresinya garang, para pemimpin tim yang dipaksa ini sangat berterima kasih padanya dan setengah berlutut di depannya. Terima kasih, Jenderal Xiao. Saya bersedia mematuhi perintah Anda. Bawahan, alasannya mengikuti Jenderal Xiao. Para pemimpin kelompok menyampaikan pendapat mereka satu persatu. Ini juga dari lubuk hati mereka. Sebelumnya mereka ingin mengikuti Xiao Hong, tetapi sayangnya mereka dipaksa oleh Gu Hongchen. Dan di layar cahaya, ada 7 atau 8 komandan resimen yang tidak setengah berlutut, tetapi mata mereka penuh dengan kecemasan dan kegelisahan, karena mereka semua adalah pasukan kepercayaan Gu Hongchen. Kini setelah Gu Hongchen sepenuhnya dikalahkan dan sebagian besar armada pertahanan Nanyu telah ditaklukkan oleh Xiao Hong, hanya mereka yang tersisa. Melawan mereka pasti akan mati. Menyerah akankah Xiao Hong membiarkan mereka pergi? Xiao Hong tentu saja menyadari kemunculan 7 atau 8 pemimpin resimen ini. Ekspresinya yang garang sedikit mereda, lalu ia memerintahkan, serahkan kekuatan militer kalian, atau kalian akan selamat. Menghadapi perintah Xiao Hong, para kapten kepercayaan Gu Hongchen ini tak kuasa menahan keraguan. Bagi kapten manapun, menyerahkan legiun pasti akan sangat menyakitkan. Terutama mereka yang telah lama berhubungan dengan Gu Hongchen, hasrat mereka akan kekuasaan jauh lebih kuat daripada yang lain. Namun, ketika para kapten ini melihat keluar jendela, mereka melihat bahwa kapal perang berpola sihir yang sebelumnya merupakan pasukan sahabat kini telah mengarahkan senjata mereka ke arah mereka. Yang lebih mengerikan lagi adalah di kejauhan, terlihat armada gabungan perbatasan barat yang sangat besar dan menakutkan. Tidak diragukan lagi, hanya ada 2 hasil bagi komandan kepercayaan Gu Hongchen menyerahkan kekuatan militernya, atau ia dan pasukannya dibombardir oleh berbagai senjata angkatan laut hingga tidak ada jejak yang tersisa. Terlebih lagi, para kapten terpercaya ini juga memahami karakter Xiao Hong dan tidak memiliki kesabaran. Mereka mungkin memberi seseorang kesempatan untuk hidup sedetik, tetapi di detik berikutnya, melihat pihak lain tidak berniat berkompromi, mereka akan langsung memerintahkan untuk melepaskan tembakan. Apalagi sekarang, Xiao Hong tampak berada dalam kondisi yang sangat gila. Ia terdiam sekitar 5 detik, lalu menatap para komandan legiun terpercaya di hadapannya.
Mereka semua melepas epaulet dan setengah berlutut di hadapan Xiao Hong. Dengan cara ini, kekuatan militer seluruh Kabupaten Nanyu jatuh sepenuhnya ke tangan Xiao Hong. Sambil menengok keluar jendela lagi, dia melihat bahwa pangkalan militer Nanyu yang awalnya rapi kini seluruhnya ternoda darah. Xiao Hong sedikit menundukkan kepalanya dan menatap Jiang Zhengchun yang wajahnya dipenuhi ketakutan. Setelah jeda, ia perlahan melepaskan tangannya. Sekarang aku nyatakan kalian semua, orang tua, diberhentikan dan pulang untuk pensiun. Xiao Hong mengucapkan kata-kata itu dan segera berjalan keluar bersama Alvin dan Norlin. Bersiaplah untuk memimpin semua anggota Liga Assassin kembali ke Eagle Claw dan terus mencari cara untuk membasmi Gu Hongchen. Saat ini, Xiao Hong telah memutuskan bahwa semua yang menghalanginya adalah musuh. Pada saat yang sama, menatap kehampaan luas di dekat Mutangsing, armada gabungan perbatasan barat dan armada pertahanan Nanyu kembali bersatu. Jumlah kapal berpola sihir telah melampaui 500, dan kekuatan tempurnya mencapai 310.000. Pada dasarnya ia mewakili seluruh kekuatan tempur Kabupaten Nanyu. Sekarang 310.000 orang ini hanya punya satu tujuan, yaitu membasmi Gu Hongchen. Kemanapun dia pergi, bahkan di upacara kekaisaran di ibu kota kekaisaran, Xiao Hong akan menemukannya dan membasminya. Setelah meninggalkan markas front barat, Xiao Hong dan yang lainnya tiba di area berlabuh kapal, di mana 12 kapal angkut pasukan berpola sihir dan 2 kapal perang berpola sihir terparkir rapi. Semuanya baru dan memiliki performa yang sangat canggih. Bayangkan, mereka awalnya digunakan untuk menjaga pangkalan militer inti Nanyu. Bagaimana mungkin performanya buruk? Guru, apa yang akan kita lakukan dengan kapal-kapal berpola ajaib ini sekarang, tanya Alvin lembut. Kirim ke grup Tianxie, jawab Xiao Hong lembut, lalu berjalan ke salah satu kapal pengangkut pasukan berpola sihir dan mulai menyuntikkan balok-balok es berusia 10.000 tahun ke setiap ruangan. Setelah sekian lama menghilang, diperkirakan es berusia 10.000 tahun milik grup Tianxie hampir habis. Sekarang, yang ingin dilakukan Xiao Hong adalah menyediakan es berusia 10.000 tahun yang cukup bagi grup Tianxie agar mereka dapat memiliki persediaan es berusia 10.000 tahun yang tak terbatas. 4 jam penuh telah berlalu, dan ke-12 kapal pengangkut pasukan semuanya terisi es berusia 10.000 tahun. Xiao Hong, yang keluar dari kapal pengangkut pasukan berpola sihir, berkeringat di dahinya, dan matanya masih dipenuhi amarah yang tak berujung. Selama Gu Hongchen belum mati, Xiao Hong tidak akan menyerah untuk membasminya. Biarkan Mosi mencari seseorang untuk membawa ke-12 kapal pengangkut pasukan berpola sihir ini kembali ke bintang Yurun dan dengan hati-hati menjaga es berusia 10.000 tahun di dalamnya. Dia juga perlu memilih staf yang dapat mengoperasikan kapal perang berpola sihir dari armada super perbatasan barat dan mengirim kedua kapal perang berpola sihir ini ke armada super perbatasan barat, perintah Xiao Hong kepada Pino. Dan di kehampaan dekat bintang Nanyu, armada super Sijiang yang besar juga telah tiba, menunggu instruksi Xiao Hong. Pada saat yang sama, setelah armada Yuan Wang berhasil menangkap Gu Hongchen, armada itu bergegas menuju Kabupaten Jiawang dengan kecepatan penuh. Tiago sendiri tahu betul apa konsekuensinya jika ia terlambat. Yaitu, ia akan disalib oleh armada super Sijiang milik Xiao Hong dan kemudian dibasmi tanpa ampun. Menurut Tiago, selama mereka memasuki Kabupaten Jiawang, mereka akan sepenuhnya aman. Xiao Hong tidak berani menyerang Kabupaten Jiawang, kalau tidak, keseriusan situasinya bisa dibayangkan. Setelah perawatan singkat, Tiago kembali ke ruang kontrol utama dan melirik Gu Hongchen dengan sedikit rasa puas di wajahnya. Kemudian, dia melapor ke markas militer Kabupaten Jiawang melalui pola sihir komunikasi. Dibandingkan dengan bintang Nanyu, bintang Jiawang sudah sepenuhnya berada di dalam wilayah ibu kota kekaisaran. Dibandingkan dengan bintang Nanyu, bintang Jiawang jauh lebih mewah dan keamanannya juga sangat ketat. Lagi pula, meskipun terletak di pinggiran ibu kota kekaisaran, bintang Jiawang dapat dianggap sebagai wilayah inti kekaisaran Futan. Menurut hukum kekaisaran Futan, wilayah ibu kota kekaisaran adalah wilayah suci dan tidak dapat diganggu-gugat. Siapapun yang memasuki ibu kota kekaisaran, termasuk jenderal perbatasan, harus mendapatkan izin. Zof yang masih tinggal di pangkalan militer Raja Ga akhirnya sedikit tenang dari ekspresi marahnya saat mendengar berita itu. Dalam pandangan Zof, penangkapan Gu Hongchen menyelesaikan separuh kerusuhan di Kabupaten Nanyu. Separuh lainnya adalah untuk menekan Xiao Hong dan memaksanya mengaku bersalah. Meskipun Xiao Hong juga korban, di mata Zof, tindakan Xiao Hong sudah keterlaluan. Yang paling tidak bisa ditoleransi Zof adalah Xiao Hong tidak hanya melanggar perintah, tetapi juga berbicara kasar dan menentangnya. Setelah itu, tanpa banyak keraguan,
Zof dengan tegas memerintahkan agar penjahat Gu Hongchen dikawal ke bintang Raja Jia untuk diadili oleh Mahkamah Militer Tertinggi Ibu Kota Kekaisaran. Di sisi lain, Xiao Hong telah kembali ke cakar elang, dengan ekspresi dingin dan sedikit keganasan di matanya. Selain Gu Hongchen, yang membuat Xiao Hong sangat marah adalah para idiot Kekaisaran Futan menggunakan puluhan prajurit Yuan Wang yang tidak bersalah sebagai perisai untuk melindungi penjahat yang tak termaafkan. Benar-benar konyol. Tanpa banyak keraguan, Xiao Hong mengeluarkan pola sihir komunikasi dan langsung mengajukan permintaan panggilan ke Zof. Zof yang masih memikirkan cara untuk menekan Xiao Hong, tiba-tiba menemukan bahwa pola sihir komunikasi di sampingnya bergetar cepat, dan orang yang meminta panggilan adalah Xiao Hong. Melihat angka yang ditampilkan dalam pola sihir komunikasi, ekspresi Zof mau tidak mau berubah, tetapi wajahnya masih sangat jelek, dan dia segera menjawab panggilan itu. Xiao Hong, yang berada di ruang kendali utama Eagle Claw, melihat bayangan Zof muncul. Matanya hampir menyemburkan api. Ia tidak memiliki rasa hormat seorang mayor jenderal kepada seorang laksamana, dan sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat. Saat bayangan Zof muncul, Xiao Hong mengarahkan jarinya ke hidung Zof. Zof, sekarang aku perintahkan kau untuk mengawal Gu Hongchen kembali kepadaku. Ini peringatan terakhir. Wajah Xiao Hong memucat dan ia berkata dengan tegas. Bahkan ada nada memarahi dalam nadanya. Ia sama sekali tidak lagi terlihat seperti bawahan. Mendengar ini, Zof menoleh. Wajahnya yang sudah buruk rupa menjadi lebih muram. Sebagai seorang jenderal, diancam oleh seorang mayor jenderal muda tentu saja merupakan provokasi dan penghinaan bagi Zof. Seketika, api hampir menyembur dari matanya. Ada apa dengan nada bicaramu itu, beraninya kau mengatakannya lagi padaku? Mata Zof melebar. Giginya gemeletuk, dan kata-katanya hampir tercekat di sela-sela giginya. Jangan bicara omong kosong padaku. Dan jangan sok hebat di hadapanku, dasar idiot. Dengarkan baik-baik. Aku perintahkan kau sekarang untuk menyerahkan Gu Hongchen kepadaku. Kalau tidak, percaya atau tidak, kau akan menyesal menjadi manusia. Xiao Hong, yang sudah benar-benar marah, sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Orang menyebalkan. Kau pikir kau siapa, beraninya kau bicara seperti itu padaku? Mendengar apa yang dikatakan Xiao Hong, Zof hampir murka. Di seluruh ibu kota kekaisaran, belum pernah ada yang berani berbicara seperti itu kepada Zof, apalagi orang di depannya hanyalah seorang mayor jenderal biasa. Jangan menatapku dengan sinis. Aku akan bertanya sekali lagi, Gu Hongchen, apakah kau akan menyerahkannya atau tidak? Xiao Hong mengangkat tangannya lagi dan menunjuk hidung Zof. Pengkhianat, serahkan Gu Hongchen, lupakan saja. Jawab Zof. Oke, tunggu aku. Kukatakan padamu, Gu Hongchen hanya membawa bencana yang tak berkesudahan bagimu. Yang kau lakukan hanyalah mengorbankan nyawa prajurit tak berdosa untuk melindungi nyawa orang yang tak termaafkan. Aku bisa menanggung reputasi buruk ini, tapi kau akan masuk neraka. Mata Xiao Hong memerah. Setelah selesai berbicara kata demi kata, ia langsung memutus komunikasi. Kemudian, Xiao Hong memerintahkan seluruh tentara Kabupaten Nanyu untuk berlayar. Basmi menuju ibu kota kekaisaran, basmi menuju bintang Jiawang, dan bersumpah untuk membasmi Gu Hongchen. Atas perintah Xiao Hong, armada Super Xinjiang Barat yang terdiri dari lebih dari 500 kapal berpola sihir dan lebih dari 300.000 prajurit tempur utama siap berangkat. Hanya dalam 1 jam penyesuaian, armada super perkasa itu berlayar ke utara menuju Kabupaten Jiawang. Saat ini, lebih dari 500 kapal berpola sihir itu seperti lebih dari 500 binatang buas raksasa. Saat ini, mereka mati-matian ingin membasmi Gu Hongchen. Saat itu, bukan hanya Xiao Hong yang marah, tetapi hati setiap prajurit Nanyu dipenuhi kebencian. Sungguh tidak masuk akal bahwa kekaisaran berani maju dan mengorbankan nyawa prajurit tak berdosa untuk melindungi seorang jenderal yang tak termaafkan. Di mata para prajurit ini, ratusan nyawa seperti mereka tidak sepenting nyawa seorang jenderal yang tak termaafkan. Bagaimana mungkin? Jika Kekaisaran Futan tidak lagi peduli dengan nyawa prajuritnya, mengapa mereka harus peduli? Di grup Tianxie, Mo Si yang menerima pesan Xiao Hong segera mengirimkan kapal pengangkut pasukan berpola ajaib ke Kabupaten Nanyu untuk mengumpulkan es berusia 10.000 tahun yang cukup untuk 12 kapal pengangkut pasukan, dan juga mengirimkan senjata tempur yang diproduksi oleh grup Tianxie selama periode ini untuk membantu Xiao Hong dalam pertempuran. Bintang Santiago, Istana Kekaisaran. Tempat ini jelas merupakan inti mutlak kekaisaran. Pada dasarnya, semua anggota inti Kekaisaran Futan berkumpul di sini. Oleh karena itu, bukan hanya perlindungan di sini yang sangat tinggi, tetapi bahkan perlindungan di sekitar ibu kota kekaisaran pun sangat tinggi.
Di istana kerajaan, Raja Garros sedang duduk di singgasana. Ia tampak berusia 60-an, mengenakan kacamata besar yang mahal, rambutnya disisir rapi, dan ia mengenakan jubah ungu bersulam benang emas dengan pola-pola yang tampak nyata. Berkat perawatannya yang prima, wajahnya tampak kemerahan, dengan sedikit kerutan di wajahnya, dan sorot matanya tenang, tetapi ia memancarkan keagungan yang tak tergoyahkan. Saat ini, Garros sedang mengamati perang-perang yang baru saja terjadi, terutama perang-perang besar. Mengenai perbatasan Barat dan Xiaohong, ya, itu merupakan masalah besar di Kabupaten Nanyu, tetapi ketika mencapai ibu kota kekaisaran, itu hampir menjadi tidak penting. Di bawah singgasana besar itu berdiri 7 atau 8 jenderal, semuanya setidaknya berpangkat laksamana. Di antara mereka adalah Qin Ruobai, mengenakan seragam militer yang megah. Ia tidak terlalu membungkuk dan membungkuk kepada Raja Garros, tetapi ia juga bersikap hormat. Namun, pada saat ini, pola sihir komunikasi Qin Ruobai tiba-tiba bergetar, dan orang yang meminta panggilan adalah murid dan asisten Qin Ruobai Hain. Garros tentu saja bisa mendengar getaran tersebut. Ia sedikit mengangkat kelopak matanya dan melihat Qin Ruobai sedang menatapnya. Garros tidak banyak bicara, hanya mengangguk pelan. Melihat Raja Garros mengangguk, Qin Ruobai berbalik dan berjalan menuju pintu aula utama, lalu menjawab panggilan. Detik berikutnya, ekspresi Hain yang penuh keterkejutan dan kecemasan muncul di hadapan Qin Ruobai, dengan keringat di dahinya. Melihat Hain seperti ini, ekspresi Qin Ruobai sedikit berubah, lalu dia bertanya dengan lembut, "Hain, ada apa-apa yang terjadi?" "Tuan, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Sebuah pemberontakan telah terjadi di Kabupaten Nanyu. Xiao Hongzheng memimpin pasukan Nanyu untuk menyerang Kabupaten Jiawang," kata Hain kata demi kata. "Apa?" Qin Ruobai, yang selalu memiliki ekspresi tenang, membuka matanya sedikit saat mendengar ini, dan sedikit kejutan melintas di pupilnya. Dia telah mendengar tentang hilangnya Xiao Hong, jadi dia berusaha keras untuk menghibur Zhuo Fu, tetapi bagaimana mungkin semuanya menjadi seperti ini baru seminggu yang lalu. Qin Ruobai secara khusus menanyakan tentang situasi di Kabupaten Nanyu, dan semuanya sama seperti sebelumnya. Hanya dalam 1 minggu, dunia Kabupaten Nanyu tampaknya telah berubah drastis, hampir tidak ada tanda-tanda sebelumnya. "Apa yang terjadi?" tanya Qin Ruobai. Menghadapi pertanyaan Qin Ruobai, Hain tentu saja tidak berani lalai dan menceritakan kepada Qin Ruobai apa yang telah terjadi kata demi kata. Sekarang Xiao Hong dan Zof tampaknya telah berpisah karena masalah Gu Hongchen. Xiao Hong bersikeras membasminya, sementara Zof bersikeras melindunginya demi menegakkan hukum kekaisaran. Sekarang hampir seluruh pasukan Kabupaten Nanyu sedang menuju ibu kota kekaisaran, tambah Hain. Qin Ruobai terkejut saat mengetahui apa yang terjadi, tetapi di permukaan dia tidak menunjukkan sedikit pun kepanikan atau keterkejutan. Gu Hongchen lebih buruk dari Nangui dan Guk-Guk. Zof dan Tiago itu sama-sama keras kepala. Bukankah lebih baik membiarkan Xiao Hong mengeksekusi Gu Hongchen di bintang Nanyu paling-paling, dia dibasmi oleh para pemberontak. Membawa Gu Hongchen ke pinggiran ibu kota kekaisaran sama sekali bukan membela hukum kekaisaran, melainkan membawa planet bencana ke pinggiran ibu kota kekaisaran, gumam Qin Ruobai dalam hati. Tentu saja, sekarang setelah semuanya berkembang seperti ini, mustahil bagi ibu kota kekaisaran untuk mengalah, baik secara emosional maupun logis. Kaisar harus mempertahankan martabatnya yang tak tergoyahkan dan harus memberi kesan kepada rakyat bahwa ia tidak akan pernah membuat kesalahan dan selalu benar. "Guru, apa yang harus kita lakukan sekarang?" tanya Han cemas, lalu menatap layar cahaya lain. Xiao Hong memimpin armada Super Xinjiang Barat dan dengan cepat mendekati arah Kabupaten Jiawang. "Tunggu sebentar." Qin Ruobai menjawab dengan lembut, memutus komunikasi, lalu bergegas masuk ke aula utama Istana Kekaisaran. "Komandan Qin, ada apa?" Melihat Qin Ruobai berjalan kembali dengan ekspresi aneh di wajahnya, Raja Garros perlahan meletakkan informasi di tangannya dan bertanya dengan lembut, menunjukkan aura berwibawa yang mengesankan tanpa amarah. "Yang mulia, terjadi kekacauan di Kabupaten Nanyu. Panglima militer tertinggi, Gu Hongchen, menipu bawahannya dan melakukan kejahatan keji, yang memicu pemberontakan di Kabupaten Nanyu. Kini seluruh Kabupaten Nanyu dikuasai oleh Xiao Hong. Meskipun Gu Hongchen telah ditangkap, Xiao Hong tidak mau menerima hasil ini. Kini ia memimpin seluruh pasukan Kabupaten Nanyu yang berjumlah lebih dari 300.000 orang dan bergerak maju menuju Kabupaten Jiawang." Qin Ruobai melaporkan dengan jujur, lalu menceritakan detail kejadian tersebut kepada Raja Garros, yang merupakan pernyataan yang sepenuhnya objektif. Akan tetapi, meskipun Raja Garros marah kepada Gu Hongchen, saat dia mendengar Xiao Hongzheng memimpin pasukan Nanyu maju menuju ibu kota kekaisaran,
ekspresinya yang sebelumnya menunjukkan kekuatan yang mengagumkan tiba-tiba berubah menjadi tatapan yang garang. Siapa Xiao Hong berani-beraninya dia tidak menghormati kaisar. Berani sekali dia, kata Garros dengan suara keras. Ketenangannya yang semula telah hilang. Dia sama sekali tidak mengenal Xiao Hong. Dengan kata lain, seorang jenderal perbatasan kecil tidak layak mendapatkan perhatiannya. Para jenderal lain di aula utama mendengar laporan Qin Ruobai dan memandang Raja Garros. Ekspresi mereka sedikit berubah. Seorang jenderal kecil berani memimpin pasukannya untuk menyerang ibu kota kekaisaran. Ini adalah keberanian yang luar biasa. Yang membuat para jenderal ini semakin tak terbayangkan adalah bahwa semua ini hanya untuk membasmi satu orang. Betapa besarnya kebencian ini. Yang mulia, mohon tenang. Kabupaten Nanyu ini berada di bawah yurisdiksi saya. Kelalaian saya dalam menjalankan tugaslah yang menyebabkan insiden ini. Saya mohon Yang Mulia untuk membiarkan saya bertanggung jawab menyelesaikan masalah ini. Qin Ruobai menjawab, dan ia masih cukup tenang. Hanya ini jalan satu-satunya sekarang. Ingat, ibu kota kekaisaran tidak boleh dirusak sedikitpun. Ini prioritas utama kalian. Yang lainnya sekunder. Wajah Garros tampak agak muram saat ia mulai memperingatkan. Baik, Yang Mulia. Setelah berkata demikian, Qin Ruobai berbalik dan berjalan keluar, tak berani lengah sedikitpun. Setelah memasuki kapal berpola sihir spesialnya, Qin Ruobai segera menghubungi Zof. Memang, Zof selalu dianggap Qin Ruobai sebagai jenderal yang kuat, tetapi kali ini, Zof terlalu gegabah. Ini juga masalah Zof yang biasa. Ketika ia sangat marah, ia akan bertindak impulsif. Saat ini, raut wajah Zof sudah garang, tetapi ketika melihat Qin Ruobai memanggilnya langsung, raut garangnya sedikit mereda. Kemudian, ia menahan amarahnya dan menjawab panggilan itu. Katakan padaku, seberapa buruk situasinya sekarang, tanya Qin Ruobai dengan suara berat dan wajah dingin. Setelah melirik Qin Ruobai, ekspresi Zof juga tampak muram. Ia melapor kepada Qin Ruobai, pada dasarnya 95% pasukan Kabupaten Nanyu sedang mendekati Kabupaten Jiawang, dan Gu Hongchen sedang dalam perjalanan ke pangkalan militer Jiawang. Zof menjawab kata demi kata. Qin Ruobai merasa mual ketika mendengar nama Gu Hongchen, terutama karena ia harus melindunginya. Sungguh ironis, tetapi sepertinya tidak ada jalan keluar sekarang. Ia berada dalam dilema. Ia tidak bisa membiarkan Gu Hongchen kembali begitu saja, kan? Jika itu terjadi, bagaimana reputasi ibu kota kekaisaran akan tercoreng jika mereka melepaskannya, niscaya itu akan menjadi tanda kelemahan. Bagaimana mereka bisa mempertahankan martabat mereka di hadapan negara-negara lain, lebih penting lagi, bagaimana jika negara-negara lain mengikuti jejak mereka. Oleh karena itu, meskipun berada dalam situasi sulit, Qin Ruobai tampaknya harus melawan balik saat ini. Sebagai panglima tertinggi tim biru, ia tidak akan menunjukkan kelemahan kepada seorang mayor jenderal muda berusia 20-an, bukan? Namun, Qin Ruobai, yakinlah tentang satu hal. Aku tidak percaya si brengsek Xiao Hong berani menyerang kita. Dia seharusnya tahu konsekuensinya. Karena itu, menurutku, Xiao Hong hanya menggertak dan memamerkan kekuatannya. Zuo Fu berusaha sekuat tenaga menahan amarahnya dan melapor kepada Qin Ruobai. Sekarang, prioritas utama kita adalah mempertimbangkan masalah kekuatan militer Xiao Hong. Lagi pula, dia mengendalikan terlalu banyak pasukan. Bab 506 di luar kendali. Mendengar apa yang dikatakan Zof, ekspresi Qin Ruobai sama sekali tidak terlihat baik. Ia hanya mengangguk acuh tak acuh. Ia hanya bisa berharap apa yang dikatakan Zof benar, karena pemahaman Qin Ruobai tentang Xiao Hong hanya sebatas nama dan prestasi masa lalunya. Demikian pula, Qin Ruobai dengan tulus tidak ingin kedua belah pihak berperang, karena tidak peduli pihak mana yang kalah, yang menjadi korban adalah pasukan militer Kekaisaran Futan. Pencetus semua ini adalah Gu Hongchen yang jahat. Ketika Qin Ruobai memikirkan hal ini, ia merasa sangat sedih, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. 10 jam kemudian, armada Super Xinjiang Barat yang dipimpin oleh Xiao Hong telah tiba di tepi utara Kabupaten Nanyu. Bahkan Xiao Hong, yang baru beristirahat beberapa jam, dapat melihat daerah perbatasan antara kedua daerah, beberapa kapal patroli, dan armada jarak jauh Tiago serta armada pemburu hiu melalui jendela penglihatan. Karena Kabupaten Nanyu dan Kabupaten Jiawang merupakan bagian dari wilayah Kekaisaran Futan, pertahanan mereka terhadap satu sama lain tentu saja minimal. Tiago, yang mengantar Gu Hongchen pergi, masih berpatroli saat itu. Apoteker di sampingnya masih merawat luka di dadanya. Tak diragukan lagi, pukulan Xiao Hong sebelumnya memang tidak ringan. Komandan, armada super perbatasan barat masih mendekati kita dan tidak menunjukkan tanda-tanda melambat.
Wakil Komandan Armada Yuan Wang melapor kepada Tiago. Jangan khawatir, bukankah Jenderal Zoff sudah mengatakannya Xiao Hong tidak akan berani melakukan apapun pada kita? Kau tahu, Kabupaten Jiawang memiliki sebagian wilayah ibu kota kekaisaran. Jika Xiao Hong berani menerobos masuk, kurasa lantai 8 hanyalah konfrontasi dan gertakan. Tiago, yang duduk di singgasana utama, membusungkan dadanya dan melambaikan tangan. Dia melirik armada super perbatasan barat dengan sedikit jijik, tetapi lirikan ini saja membuat mata Tiago berkedut tanpa sadar. Yang kulihat hanyalah 100 kapal perang pola sihir telah menyesuaikan sudut senjata utama mereka dan membidik armada Yuan Wang. Melihat Xiao Hong di ruang kendali utama Eagle Claw, raut wajahnya muram. Ia mengulurkan dua jari tangan kanannya, mengangkatnya tinggi-tinggi, lalu membuat gerakan menebas ke bawah, sambil berteriak, ganti tembakan. Saat Xiao Hong mengeluarkan perintah ini, meriam utama dari 105 kapal pengangkut pasukan memancarkan cahaya tanpa henti. Detik berikutnya, sinar penghancur yang dahsyat, rudal berpola magis, dan bom energi, bagaikan hujan meteor super, berhamburan menuju armada Yuan Wang dan armada pemburu hiu. Tiago, yang berada di armada Yuan Wang, menatap peluru-peluru berpola sihir yang jumlahnya sangat banyak di kejauhan, yang datang langsung ke arahnya dengan momentum yang dahsyat. Ekspresi jijik yang awalnya riang di wajahnya langsung membeku. Tiago tentu saja mempercayai kata-kata Jenderal Zoff. Namun, saat itu, Zoff salah, dan Tiago menjadi korban dari kesalahannya. Hampir semua orang meremehkan keberanian Xiao Hong untuk membalas dendam. Tiago hanya mengucapkan satu kata ini, dan kemudian ruang kendali utama sepenuhnya diselimuti oleh bola cahaya. Sebelum kedua armada, yang dengan suara bulat percaya bahwa Xiao Hong tidak berani melepaskan tembakan, dapat bereaksi, mereka tenggelam dalam bola cahaya yang menyilaukan pada saat berikutnya. Hanya dalam beberapa detik, ketika bola cahaya itu menghilang, melihat ke belakang dalam kehampaan yang luas, hanya puing-puing kedua armada yang tersisa. Adapun para prajurit di kedua armada, mereka semua musnah dalam sekejap dan lenyap sepenuhnya dari dunia ini. Pembasmian itu sangat menentukan. Xiao Hong, yang berdiri di ruang kendali utama Eagle Claw, menyaksikan pemandangan ini. Ekspresinya yang tegas sedingin batu, kecuali pupil matanya yang bersinar dengan cahaya ganas yang tak berujung. Mulai saat ini, mungkin kita akan dicap sebagai pemberontak. Mulai saat ini, mungkin kita akan dicap sebagai ibel, dan menanggung aib sejarah ortodoks. Tapi saat ini, tak seorang pun dapat menggoyahkan tekad kita untuk membalas dendam. Kita bersumpah untuk membasmi Gu Hongchen. Semua armada, serang! Teriak Xiao Hong keras sambil perlahan mengambil pola sihir komunikasi. Mengikuti perintah Xiao Hong, armada Super Xinjiang Barat yang megah melaju dan memasuki Kabupaten Jiawang, bergegas menuju bintang Jiawang dan ibu kota kekaisaran yang suci dan tidak dapat diganggu-gugat. Setiap kali ada rintangan di sepanjang jalan, armada Yuan Wang akan menjadi panutan. Pada saat yang sama, di markas besar pangkalan militer Raja Ga, Zoff sedang menjelaskan tugas selanjutnya kepada Komandan Armada Raja Laut, Gron. Ingat, ketika kalian tiba di perbatasan Kabupaten Nanyu, jangan sampai kalian lengah. Sambil menegur Xiao Hong, cobalah perintahkan dia untuk mundur. Jika Xiao Hong menurutimu, katakan padanya bahwa aku bilang hukumannya akan dikurangi setengahnya, tetapi dia harus menyerahkan kekuatan militernya. Zoff terus berbicara dan memberi perintah kepada Gelong. Armada Poseidon dapat dikatakan sebagai salah satu armada terkuat di planet Raja Jia, dengan 16 kapal perang berpola sihir, yang semuanya dilengkapi dengan peralatan mewah. Menatap Gron lagi, di awal, auranya dipenuhi aura seorang mayor jenderal, dan matanya yang cerah memancarkan keagungan. Namun, ketika Zoff baru setengah jalan menyampaikan pidatonya, keagungan di mata Gron langsung memudar, digantikan oleh keterkejutan dan ketakutan. Aura sang mayor jenderal pun lenyap seketika. Matanya terpaku pada layar cahaya di belakang Zoff. Jenderal Gron, aku bicara padamu, apa kau mendengarkan? Melihat Gron yang sedikit linglung, ekspresi Zoff yang sudah buruk rupa kembali menunjukkan tatapan galak, dan dia bertanya pada Gron dengan suara rendah. Gelong tidak menjawab, seluruh tubuhnya membatu. Melihat Panglima tertinggi daerah Raja Ga, Ge Xiusen, yang berdiri di depan Zoff, dia tampak sedikit tercengang. Melihat mereka berdua seperti ini, Zoff sepertinya merasakan ada yang tidak beres. Ia lalu menoleh sedikit dan menatap layar cahaya di belakangnya. Akibatnya, matanya yang terbuka lebar membeku seketika, dan wajahnya yang semula biru besi tiba-tiba memucat. Ini, Zoff menatap layar cahaya di belakangnya dan terdiam lama. Pria yang awalnya begitu agresif itu tampak membeku seketika. Di layar cahaya,
Terpampang adegan armada Yuan Wang dan armada pemburu Hiu musnah total. Kedua armada perkasa itu langsung hancur menjadi abu. Tak perlu dikatakan lagi betapa berartinya kedua armada itu bagi Kabupaten Jiawang. Mereka adalah dua pasukan tempur yang hidup dan nyawa hampir 20 kapal. Yang lebih mengejutkan Zof adalah armada super perbatasan barat yang perkasa, membawa api balas dendam, telah sepenuhnya menerobos batas-batas Kabupaten Jiawang dan langsung menuju planet Jiawang dengan api balas dendam. Ini, bagaimana mungkin siapa yang memberi Xiao Hong keberanian seperti itu semenit penuh berlalu sebelum Zof mengeluarkan suara yang luar biasa. Penampilan agresif aslinya langsung dihancurkan oleh armada Super Xinjiang Barat yang tak terhitung jumlahnya. Saat itu, Zof sedikit panik. Tak diragukan lagi, sejak Zof menjadi prajurit, ia belum pernah melihat komandan yang begitu berani dan gigih. Kegigihannya ini bahkan membuat orang-orang merasa ngeri. Begitu ia memutuskan untuk melakukan sesuatu, ia akan bertarung sampai mati. Yang lebih konyol lagi, demi melindungi Gu Hongchen yang tak termaafkan, Kabupaten Jiawang telah kehilangan dua armada, dan ini baru kerugian awal. Zof bahkan tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Zuofu sudah tahu bahwa Xiao Hong sedang menuju Kabupaten Jiawang dengan niat bertarung sampai mati. Ia bertekad membasmi Gu Hongchen dengan segala cara. Siapapun yang menghalangi jalannya adalah musuhnya dan akan dibasmi. Yang lebih mengerikan adalah meskipun masih ada pasukan di Kabupaten Jiawang, sebagian besar kapal perang pola sihir hampir semuanya tetap berada di garis depan untuk melawan serangan gila negara grup Bintang Rila. Sebagian wilayah Kabupaten Jiawang adalah milik ibu kota kekaisaran, jadi wajar saja jika mereka harus bertahan sekuat tenaga melawan serangan grup Bintang Rila. Akibatnya, hampir tidak ada armada di Kabupaten Jiawang yang dapat menandingi armada super perbatasan barat, dan tampaknya sudah terlambat untuk membentuk armada sementara. Ini tentu saja merupakan berita fatal bagi Zof. Qin Ruobai, yang telah memutuskan kontak dengan Zof, baru saja memerintahkan kapalnya sendiri untuk berlayar dan kembali ke Bintang Angelo di bawah kendalinya. Akibatnya, ia mengetahui dari Hain bahwa Xiao Hong telah meledakkan perbatasan Kabupaten Jiawang dan memimpin seluruh pasukan kabupaten untuk menyerang Bintang Jiawang. Tak berlebihan jika dikatakan bahwa ketika Qin Ruobai mendengar berita itu, reaksi pertamanya adalah matanya meredup dan otaknya berdengung. Saat itulah, situasi akhirnya memanas hingga hampir tak terkendali. Dari sudut pandang Qin Ruobai, untuk membasmi Gu Hongchen, Xiao Hong hampir tidak punya jalan keluar. Xiao Hong bisa menjadi gila, tetapi Qin Ruobai dan bahkan seluruh kekaisaran Futan tidak mampu menjadi gila bersamanya. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Orang-orang dari dua armada itu hilang begitu saja. Lagi pula, kita sebenarnya melindungi penjahat besar. Tidakkah menurutmu ini konyol? Hain berdiri di samping Qin Ruobai dan berkata dengan wajah tegas. Yang lebih mengerikan lagi, situasi saat ini sepenuhnya merupakan masalah saling serang bagi kekaisaran Futan. Baik Kabupaten Jiawang maupun Kabupaten Nanyu sama-sama menderita kerugian. Aku benar-benar ingin mencabik-cabik Gu Hongchen dan menguliti Xiao Hong hidup-hidup, tapi... Raut serius terpancar di wajah Qin Ruobai yang sebelumnya tenang. Sebagai sosok pengendali jiwa dengan pengalaman ratusan tahun, Qin Ruobai belum pernah melihat hal seperti itu di dunia. Kalau memang tidak berhasil, serahkan saja Gu Hongchen. Lagi pula dia bukan orang baik, saran Hain. Tidak, Qin Ruobai langsung menolak. Tidak peduli orang macam apa Gu Hongchen, dia tidak bisa diserahkan. Karena sekarang Gu Hongchen bukan hanya seorang jenderal kriminal, tetapi juga simbol otoritas ibu kota kekaisaran dan hukum kekaisaran Futan. Kompromi bukanlah sesuatu yang bisa dimulai begitu saja. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang dengan situasi Bintang Jiawang saat ini? Mustahil untuk melawan armada super perbatasan barat. Hain benar-benar bingung. Sebenarnya, hal seperti itu mungkin tidak akan terjadi sekali dalam ratusan tahun. Saat ini, kita hanya bisa menelan pil pahit dan menghentikan Xiao Hong. Kishu. Setelah beberapa lama, Qin Ruobai akhirnya mengeluarkan suara seperti itu, dan sedikit rasa dingin melintas di matanya. Qin Ruobai benar-benar tak percaya. Bagaimana mungkin dia, sang pelatih berbaju biru, tak berdaya menghadapi seorang Xiao Hong. Beritahu semua orang dan kirim kapal induk besar dari Kabupaten Angelo untuk mendukung Kabupaten Jiawang, dan mobilisasi Ksatria Templar untuk bergegas ke Bintang Jiawang. Apa Xiao Hong tidak ingin bermain? Kalau begitu, ayo, perintah Qin Ruobai. Kapal induk besar ini adalah kapal perang serang antariksa yang lebih besar dan lebih kuat daripada kapal perang berpola sihir. Kapal ini tidak hanya memiliki persenjataan angkatan laut yang luar biasa, tetapi juga dapat meluncurkan kelompok drone antariksa untuk menyerang kapal musuh.
Kapal induk ini memiliki panjang sekitar 10.000 meter dan dapat mengangkut lebih dari 5.000 drone. Kapal induk ini bukan hanya senjata tempur, tetapi juga pusat komando ruang angkasa bergerak. Tentu saja, nilainya juga sangat tinggi. Sebagai komandan berbaju biru, Qin Ruobei hanya memiliki satu ini. Sebenarnya, Qin Ruobei memiliki dua kartu truf di tangannya, salah satunya adalah kapal induk besar dan yang lainnya adalah Ksatria Templar. Sekarang, semuanya telah digunakan. Hal ini juga dipaksakan oleh Xiao Hong. Altar. Sebagai daerah inti Federasi Kathmandu, daerah ini masih penuh kedamaian dan ketenangan. Amiro, yang duduk di atas meteorit seperti biasa, memejamkan matanya sedikit, dan tiba-tiba ada kilatan aneh di wajahnya yang damai. Dibandingkan dengan fluktuasi kecil sebelumnya, kali ini jelas lebih berat. Sudah dimulai, kata Amiro tiba-tiba dengan lembut. Guru, apa yang terjadi? Sakaya, yang berdiri di samping Amiro, bertanya dengan hati-hati ketika melihat Amiro seperti itu. Tunggu sebentar, pergilah ke tempat itu dan tanyakan, nanti kau akan tahu. Tapi sekarang, hubungi Luo Suening dan minta ahli strategi West Point-nya untuk segera pindah ke bagian timur Kabupaten Nanyu. Ingat, katakan padanya untuk tidak mengganggu siapapun, bisik Amiro. Ya, mendengar ini, Saga tidak banyak bertanya. Ia sedikit mencondongkan tubuh ke depan dan menjawab, lalu merentangkan tangannya sedikit. Setelah kilatan cahaya, pola sihir komunikasi yang sangat halus muncul di telapak tangannya, lalu ia mengirim permintaan panggilan kepada Luo Suening. Saat ini, Luo Suening berada di bintang Emi Kerajaan Singer pada tanggal 1, menatap layar cahaya. Perubahan yang mengejutkan telah terjadi di Kabupaten Nanyu. Armada super perbatasan barat yang perkasa telah berbaris menuju bintang Jiawang, di kehampaan yang luas, menuju barat laut, yang merupakan arah bintang Jiawang. Bisa dibilang Luo Suening sudah lama tahu tentang hal semacam ini, dan matanya dipenuhi keterkejutan yang tak berujung. Ia tak pernah menyangka Xiao Hong yang sedang marah besar akan terlihat seperti ini. Dia ingin menghentikannya, tetapi Luo Suening tahu betul siapa yang bisa menghentikannya saat ini. Dan jika dipikir-pikir kembali, ini tampaknya merupakan akibat dari tindakan Kekaisaran Futan sendiri. Demi melindungi seorang jenderal yang tak termaafkan, mereka mendorong dua wilayah besar ke ambang kekacauan. Tepat pada saat ini, pola sihir komunikasi di samping Luo Suening tiba-tiba bergetar. Ia menoleh sedikit dan melihat bahwa orang yang menelepon itu tak lain adalah kakak seniornya, Saga. Kakak senior, ada apa? Tanya Luo Suening dengan hormat setelah telepon tersambung. Guru memerintahkanmu untuk memimpin ahli strategi West Point dan berlayar ke wilayah timur Kabupaten Nanyu untuk mendirikan kemah. Saga menyampaikan kata-kata Amiro kepada Luo Suening kata demi kata. Kenapa? Luo Suening bertanya dengan heran. Guru, tidak perlu memberitahu saya. Lakukan saja apa yang saya katakan. Saya rasa situasinya akan segera jelas, kata Sakaya lembut, lalu memutuskan komunikasi. Setelah menerima perintah seperti itu, Luo Suening masih belum bisa menebak apa yang ingin dilakukan tuannya, tetapi ia tidak berani mengabaikannya. Ia segera memerintahkan para ahli strategi West Point di bawah komandonya untuk bersiap berlayar dan berangkat kemudian. Menjelang malam Emistar, ahli strategi perbatasan barat Luo Suening, total 6 kapal perang pola sihir dan 22 kapal pengangkut pasukan, berlayar cepat dan bergegas ke daerah yang ditunjuk oleh Amiro bagian timur Kabupaten Nanyu, tetapi tidak memasuki wilayah Kabupaten Nanyu. Saat itu, Gu Hongchen sedang berada di kapal pengawal dan dikurung di dalam ruangan logam. Lingkungannya kedap udara, tetapi Gu Hongchen masih bisa mendengar percakapan para prajurit di luar pintu. Xiao Hong telah memimpin hampir seluruh pasukan tempur Kabupaten Nanyu dan bergegas ke Kabupaten Jiawang, bersumpah untuk membasmi Gu Hongchen. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa hati Gu Hongchen bergetar ketika mendengar diskusi seperti itu. Siapakah Xiao Hong ini? Itulah kalimat pertama yang terlintas di benak Gu Hongchen. Menurut Gu Hongchen, orang normal manapun seharusnya tetap tenang saat menghadapi kenyataan bahwa ia telah ditangkap oleh Zof. Namun, Xiao Hong tidak. Kesan pertama Gu Hongchen adalah Xiao Hong seperti binatang spiritual bernama badak bertanduk emas. Begitu marah, ia akan mengejar musuh tanpa henti. Semasa kecil, Gu Hongchen bahkan melihat sendiri seekor badak bertanduk emas mengejar temannya hingga ke pohon besar. Badak bertanduk emas yang luar biasa marah itu menggunakan kepalanya untuk menjatuhkan pohon berulang kali, menggigit temannya hingga mati, dan akhirnya mati sendiri. Hampir semua orang tahu bahwa binatang spiritual semacam ini bisa dibasmi dengan satu pukulan atau akan timbul masalah tiada akhir. Dari titik ini saja, Xiao Hong dan badak tanduk emas tampak sangat mirip.
Keduanya tampak memiliki obsesi yang hampir patologis dengan balas dendam. Awalnya Gu Hongchen mengira dirinya telah terbebas dari bahaya, tetapi ternyata tidak. Dengan serangkaian pikiran ini, Gu Hongchen merasakan hawa dingin di punggungnya, seolah-olah sedang ditatap oleh dewa kematian. Ia bahkan tidak berani memikirkan perubahan mendadak apa yang akan terjadi selanjutnya. Diperkirakan orang-orang kepercayaannya, anggota keluarganya, dan kuil leluhurnya di lantai 8 telah disapu bersih oleh Xiao Hong. Kini, hanya ia yang tersisa yang nyaris tak selamat. Ini jelas merupakan siksaan psikologis yang luar biasa. Sampai saat ini, Gu Hongchen masih tidak mau percaya bahwa api dendam Xiao Hong begitu dahsyat. Setelah lebih dari 30 jam berlayar dengan kecepatan penuh, armada super perbatasan barat yang besar, dengan momentum yang sama seperti pada tanggal 1, bergerak menuju bintang Jiawang. Pada dasarnya, kapal perang berpola magis yang terlihat berkelompok 3 atau 2 di sepanjang jalan, meskipun mereka mengeluarkan serangkaian peringatan, pesan permusuhan, dan pesan lainnya, bahkan mengirimkan pesan mundur, tetapi ketika mereka melihat armada super perbatasan barat yang besar, reaksi pertama mereka adalah melarikan diri. Dulu mungkin mudah, tetapi kapal perang berpola ajaib Kabupaten Jiawang ini telah menyaksikan armada Yuan Wang dan armada pemburu hiu hancur total, sehingga mereka tidak berani mendekati armada super perbatasan barat. Mereka hanya dapat terus mengirimkan informasi tersebut sambil menjaga jarak sejauh mungkin dari armada Super Xinjiang dan berkumpul menuju ke arah bintang Jiawang. Melihat berbagai transportasi pasukan armada Super Xinjiang, semua mesin pola ajaib, tank pola ajaib, dan pesawat tempur pola ajaib sedang menjalani debugging akhir. Mesin berpola ajaib tidak banyak, tetapi jumlahnya ada 100. Yaoshi Group telah memproduksi 1000 pesawat tempur berpola ajaib dan 2000 tank berpola ajaib. Barang-barang ini pada dasarnya dibeli oleh Gu Hongchen sebelumnya dan sekarang kembali ke tangan Xiao Hong. Meskipun sebagian besar senjata tempur masih merupakan senjata kuno di ibu kota kekaisaran, semua orang sangat yakin bahwa 100 mesin pola sihir sudah cukup bagi mereka untuk mendapatkan keuntungan absolut di planet manapun, termasuk Raja Jia. Padahal, saat ini, Xiao Hong hanya berpegang pada ide ini, yaitu, jika kekaisaran Futan bersikeras tidak menyerahkan Gu Hongchen, maka Xiao Hong akan memberikan pukulan berat yang belum pernah terjadi sebelumnya pada kekaisaran Futan, dan membuat mereka membayar harga yang tidak dapat mereka tanggung. Xiao Hong, berdiri di ruang kendali utama, memasang ekspresi muram. Ia melirik pesan peringatan yang dikirim oleh beberapa kapal perang berpola sihir Kabupaten Jiawang di kejauhan. Ia tak kuasa menahan diri untuk sedikit menyipitkan mata, lalu menjawab dengan suara berat melalui pola sihir komunikasi. Aku sudah mencatat nomor masing-masing kapal perang berpola sihir kalian dan sedang menyelidiki identitas kapten kalian masing-masing. Jika kalian terus bicara omong kosong di hadapanku, aku akan mengirim pasukan untuk menghabisi semua keluarga kalian dan membantai mereka semua. Desir, hampir pada saat Xiao Hong baru saja membalas pesan ini, melihat banyak kapal perang pola sihir Jiawang yang sebelumnya menunjukkan taring dan cakar mereka, mereka semua terdiam dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Pada saat ini, tidak seorang pun berani memastikan apa yang ditakutkan Xiao Hong. Sekarang di mata semua orang di daerah Jiawang, Xiao Hong adalah ibel gila. Laporkan kepada komandan, kita diperkirakan tiba di planet Jiawang dalam 25 jam lagi, Roger melapor kepada Xiao Hong dengan suara pelan. Sepertinya Zuofu bertekad untuk tidak menyerahkan Gu Hongchen. Kalau begitu, kita harus memaksanya untuk berteriak. Kalau tidak berhasil, kita akan menggunakan kekerasan. Xiao Hong berkata lembut, perintahkan armada untuk berlayar dengan kecepatan penuh dan langsung menuju Jiawangsing. Semua prajurit, bersiaplah untuk bertempur kapan saja dan di mana saja, dan bersumpah untuk membasmi Gu Hongchen. Mengikuti perintah Xiao Hong, semua kapal perang pola ajaib armada Super Xinjiang melaju bersama dan mendekati bintang Jiawang dengan momentum besar. Pada saat ini, tidak ada lagi keraguan. Jika Gu Hongchen tidak terbasmi, pertempuran akan berlangsung sampai mati. Lokasi Abida agak mirip dengan Aquamarine di perbatasan barat. Keduanya terletak di planet layak huni yang paling dekat dengan garis depan. Saat ini, Heinze, Panglima tertinggi Ksatria Templar, berlabuh di sini, tinggal di markas militer Abida. Heinze mungkin berusia kurang dari 40 tahun, tampan, berambut pendek, berjanggut, dan bermata cerah. Di hadapannya berdiri belasan komandan Ksatria Templar, termasuk Markao. Hingga kini, Markao masih sulit mempercayai apa yang telah terjadi sebelumnya. Legiun kelima Yaoyi langsung digulingkan oleh Xiao Hong, yang memimpin seluruh pasukan Kabupaten Nanyu dan menyerbu ke Jiawang Star, semuanya dengan tujuan untuk membasmi Gu Hongchen.
Bagaimana mungkin Ma Chao tidak ingat Xiao Hong? Ia pernah melihatnya beberapa kali saat melindungi Luo Xuening. Ia memang orang yang sangat tidak mencolok, tapi sekarang, orang yang tidak mencolok inilah yang tampaknya akan menumbangkan kekaisaran Futan. Bab 508 Tipuan. Secara pribadi, saya tidak memiliki prasangka atau bahkan perasaan buruk terhadap Xiao Hong. Saya bahkan mengagumi kegigihannya. Namun, segala upaya untuk menghancurkan ibu kota kekaisaran tidak boleh ditoleransi. Oleh karena itu, kali ini, Xiao Hong harus diberi pengalaman yang baik dan biarkan dia tahu apa artinya menjadi orang yang tinggi dan perkasa. Oleh karena itu, kali ini, misi kita adalah menghentikan Xiao Hong dan pasukannya dan membuat mereka mundur, ujar Heinze, Panglima tertinggi Ksatria Templar, dengan lembut tanpa ekspresi. Lalu apa rencana komandan terhadap Xiao Hong? Tanya Ma Chao ragu-ragu, dengan ekspresi agak rumit di wajahnya. Kalau Xiao Hong mundur, kita nggak akan ikut campur. Lagi pula, kita semua dari tim kekaisaran. Kalau Xiao Hong nggak mau bertobat, kita nggak menutup kemungkinan untuk membasminya, jawab Heinze lembut, lalu perlahan berdiri. Baiklah, semua unit, perhatikan. Persiapkan diri kalian. Kita akan berlayar 1 jam lagi. Menargetkan King Star. Di sisi lain, kapal induk Jiatai, yang panjangnya 10.000 meter, juga telah memasuki Kabupaten Jiawang di bawah pengawalan lebih dari 10 kapal perang pola ajaib, dan sedang menuju ke Jiawang Star. Jelas, saat ini, situasi semakin memanas. Armada super perbatasan barat dan armada pertahanan Raja Kanada bagaikan 2 bom raksasa yang saling bertabrakan, yang kemungkinan besar akan menimbulkan konsekuensi yang tak terbayangkan. Tidak dapat disangkal bahwa dibandingkan dengan kegilaan Xiao Hong, Jiao Wangjun merasa agak dirugikan oleh bencana yang tiba-tiba ini, dan momentumnya jelas jauh lebih lemah. Awalnya, ini hanya masalah internal Kabupaten Nanyu, tetapi karena Gu Hongchen ditangkap di sini, masalah yang disebabkan oleh Xiao Hong terbawa ke sini. Sebagai Panglima tertinggi militer Kabupaten Raja Jia, Ge Xiusen berdiri di hadapan Zof yang agresif pada tanggal 1. Raut wajahnya yang tegas sudah terlihat, ekspresinya serius, dan ia merasa sangat sedih. Intinya begini, tak seorang pun dari Jiawang Star bersedia berperang melawan Xiao Hong, dan tak seorang pun bersedia bertindak gila terhadap Xiao Hong, karena jika terjadi kesalahan, mereka bisa saja menghancurkan seluruh Kabupaten Jiawang. Laporkan kepada Jenderal, 4 jam lagi, Gu Hongchen akan dibawa ke pangkalan militer Jiawang. Selain itu, kami juga menerima kabar bahwa seluruh keluarga Gu Hongchen dan Zhou Peng telah musnah. Tak seorang pun yang selamat, bahkan kuil leluhur pun telah rata dengan tanah. Asisten Ge Xiusen berjalan masuk dengan hati-hati dan berbicara dengan lembut, keringat membasahi dahinya, karena ia sudah tahu bahwa situasi di pangkalan militer Nanyu saat ini terlalu tragis, pada dasarnya seperti pertumpahan darah. Jadi, akankah pangkalan militer Jiawang menjadi pangkalan militer Nanyu kedua dulu? Ini mungkin terdengar tidak masuk akal, tetapi sekarang komandan lawan sudah gila, sulit untuk mengatakannya. Mendengar ini, raut wajah Ge Xiusen berubah. Tak diragukan lagi, Xiao Hong terlalu kejam dan tak berperasaan. Ini bukanlah pasukan yang baik hati dan saleh, melainkan pasukan ibel. Adapun Zof, wajahnya sama buruknya. Ia berharap bisa meremukkan Gu Hongchen sampai mati, tetapi ia tidak bisa melakukannya. Beri perintah, begitu Gu Hongchen tiba, segera bawa dia ke sel nomor 1. Zof menjawab pelan, lalu menyipitkan matanya sedikit. Dibandingkan dengan Gu Hongchen, Zof sekarang lebih ingin mencekik Xiao Hong sampai mati. Namun, tepat pada saat itu, Zheng Haoxuan tiba-tiba masuk dengan ekspresi serius dan melapor kepada Zof. Jenderal Zof, menurut perhitungan kami, para ksatria Templar akan tiba dalam 19 jam, yang berarti mereka hanya akan tiba 1 jam lebih awal dari Xiao Hong. Cukup, sebanyak 5.000 anggota ksatria Templar berhasil memasuki pangkalan militer Raja Jia. Seharusnya tidak masalah bagi mereka untuk melawan Xiao Hong, gumam Zof dalam hati, dengan mata berbinar. Namun, kapal induk Jiatai diperkirakan tiba 20 menit lebih lambat dari yang diperkirakan, jawab Zheng Haoxuan. Desir, hampir pada saat Zheng Haoxuan mengatakan ini, pandangan serius tiba-tiba melintas di wajah gelap Zof. 20 menit bukanlah apa-apa untuk perjalanan antar bintang. Bahkan kesalahan waktu yang sangat kecil pun tidak ada. Sekalipun medan gravitasi lebih kuat atau ada gangguan, perjalanan itu mungkin tertunda setengah jam. Namun, 20 menit ini bisa berakibat fatal bagi situasi saat ini. Jika armada Super Xinjiang mengambil posisi yang baik, itu akan merepotkan. Ratusan kapal berpola sihir mengepung Raja Bintang Jia. Bisa dibayangkan apa akibatnya. Namun,
Satu-satunya hal yang patut disyukuri adalah kedatangan para ksatria Templar tepat waktu. Selama para ksatria Templar masih ada, saya yakin meskipun Xiao Hong ganas, dia tidak akan berani bertindak gegabah, kan? Tentu saja, lebih baik menggunakan kata tidak berani dengan hati-hati jika menyangkut Xiao Hong sekarang. Berapa banyak pasukan yang bisa kita kumpulkan sebelum Xiao Hong tiba? Wajah Zof tampak muram. Ia berusaha sekuat tenaga untuk tetap tenang, lalu bertanya kepada Zheng Haoxuan. Jumlah pasukan maksimum adalah 100.000, dan ada 50 kapal perang berpola sihir. Ini jumlah maksimumnya. Lagi pula, kita tidak berani menarik pasukan dari garis depan kecuali seluruh Kabupaten Jiawang tidak menginginkannya. Negara gugus bintang Rila sedang menyerang dengan ganas di sana. Zheng Haoxuan menjawab dengan lembut, raut wajahnya menjadi sangat serius. Ketika mendengar kata garis depan, ekspresi aneh tiba-tiba terlintas di wajah Zof, seolah-olah dia memikirkan sesuatu. Akankah Xiao Hong begitu kejam hingga menyerang balik garis depan Kabupaten Jiawang dan membentuk aliansi internal dan eksternal dengan gugus bintang Rila? Jika demikian, astaga. Zof tak berani memikirkannya lagi. Zof tak kuasa menahan rasa dingin yang tiba-tiba menjalar di hatinya. Benar saja, Xiao Hong kini menjadi film blockbuster yang sukses. Laporkan kepada komandan, berdasarkan informasi yang baru saja diberikan oleh kapal pendeteksi, arah pelayaran armada super perbatasan barat tiba-tiba menyimpang 30 derajat ke barat. Sepertinya arahnya bukan lagi ke arah planet Gawang, melainkan garis depan di sebelah barat planet Gawang. Seorang petugas pendeteksi tiba-tiba melapor kepada Zof, dengan ekspresi ngeri yang tak terkira. Orang pembawa sial, memang begitulah adanya. Mata Zof terbelalak, lalu ia bersandar di kursi, merasakan hawa dingin di punggungnya. Zheng Haoxuan dan bahkan Ge Xiusen di sampingnya tentu saja dapat mendengar informasi tersebut. Melihat layar cahaya, mereka melihat bahwa armada super perbatasan barat telah menghindari bintang Jiawang dan menuju garis depan bintang Jiawang. Jika mereka bergabung dengan grup bintang Rila, Kabupaten Jiawang niscaya akan runtuh dalam sekejap. Api peperangan akan membakar abis ibu kota kekaisaran. Dalam sekejap, melihat wajah Zheng Haoxuan dan Ge Xiusen, mereka semua menunjukkan ekspresi ngeri. Meskipun tindakan Xiao Hong dicurigai bersekongkol dengan musuh, Xiao Hong, yang telah memimpin pasukannya ke Kabupaten Jiawang, masih akan peduli seperti itu. Jenderal Zof, apa yang harus kita lakukan sekarang jika Xiao Hong berhasil? Itu akan menjadi bencana bagi Kabupaten Jiawang. Ge Xiusen menyentuh keringat di kepalanya dan bertanya. Tidak diragukan lagi, langkah Xiao Hong adalah yang paling ditakuti Ge Xiusen. Melihat Zof saat ini, wajahnya berubah dari pucat menjadi pucat, dan ekspresi serius terlihat jelas di wajahnya. Sebagai Panglima tertinggi zona perang Barat Daya, ia sudah bertanggung jawab atas kekacauan besar di Kabupaten Nanyu. Jika Kabupaten Jiawang benar-benar runtuh, maka ia, Panglima tertinggi zona perang Barat Daya, akan sangat lalai dalam menjalankan tugasnya. Zof hanya mengelola 4 kabupaten. Kini Kabupaten Nanyu benar-benar hancur. Jika terjadi kecelakaan lagi di Kabupaten Jiawang, Zof kemungkinan besar akan mengundurkan diri. Berikan perintah, minta kapal induk Jiatai untuk mengubah arahnya dan memperkuat garis depan Kabupaten Jiawang, dan perintahkan ksatria Templar untuk memperlambat kecepatan bala bantuan mereka. Selain itu, kapal perang berpola sihir yang datang dari garis depan juga harus mengubah arahnya untuk memblokir armada super perbatasan barat dan melindungi garis depan. Zof terpaksa mengeluarkan perintah tersebut. Tidak diragukan lagi bahwa mulai saat ini, semua inisiatif ada di tangan Xiao Hong. Pada saat ini, Xiao Hong, yang berada di ruang kendali utama Eagle Claw, melihat ke layar cahaya dan melihat kapal perang berpola sihir Raja Jia yang terus-menerus berkumpul menuju planet Raja Jia melambat dan mengubah rute mereka. Akhirnya, seberkas cahaya melintas di wajahnya yang garang. Benar, Xiao Hong sangat marah sekarang, tetapi dibandingkan dengan Zof, Xiao Hong, yang sangat marah, masih memiliki sedikit rasionalitas. Ia secara alami tahu bagaimana menggunakan cara untuk menciptakan kemungkinan yang lebih besar bagi dirinya sendiri untuk mencapai tujuannya. 15 jam telah berlalu, dan kapal induk besar itu juga mengubah arahnya, mendekati garis depan. Armada lainnya melakukan hal yang sama seperti pada tanggal 1. Tidak ada yang bisa dilakukan. Garis depan dan Jia Wangsing berhadapan dengan pasukan Xiao Hong, dan sungguh mustahil untuk menjaga kedua belah pihak. Dengan cara ini, melihat pertahanan bintang Jiawang, tampaknya sangat kosong, hanya dengan beberapa lusin kapal perang pola sihir dan kurang dari 100.000 pasukan, yang disatukan untuk sementara. Melihat pemandangan ini,
Xiao Hong tak kuasa menahan diri untuk menyipitkan matanya sedikit, lalu memerintahkan armada Super Xinjiang Barat, semua kapal berpola sihir patuhi perintah, ubah haluan, dan bergegas ke bintang Jiawang dengan kecepatan penuh. Kami bersumpah akan membasmi Gu Hongchen, dan menghabisi siapapun yang menghalangi jalan kami tanpa ampun, bahkan Zof. Mengikuti perintah Xiao Hong, armada Super Xinjiang menyesuaikan rutenya lagi, mengubahnya ke utara dan menuju bintang Jiawang dengan momentum besar. Tak diragukan lagi, tipuan Xiao Hong akan sangat fatal bagi pangkalan militer Jiawang. Bahkan, meskipun semua orang menyadari bahwa Xiao Hong kemungkinan besar akan melakukannya, tak ada cara untuk menghentikannya. Zof, yang berada di pusat komando pangkalan militer Jiawang, melihat armada super perbatasan barat kembali mengubah arahnya dan menuju planet Jiawang. Secercah kengerian tiba-tiba terpancar di raut wajahnya yang garang. Tak seorang pun lebih memahami arti adegan ini daripada dirinya. Adegan ini benar-benar melumpuhkan pasukan Kabupaten Jiawang. Garis depan, bintang Jiawang, dan Kabupaten Jiawang tidak boleh kehilangan apapun. Yang lebih buruk lagi adalah mustahil untuk menjaga kedua belah pihak. Melihat situasi saat ini, Zof pasti harus mengorbankan salah satunya. Ini tentu saja merupakan keputusan yang sangat menyakitkan bagi Zof, tetapi garis depan tidak mampu menanggung kerugian apapun. Jika garis depan hilang, hilangnya Raja Bintang tidak akan lama lagi. Zof tak kuasa menahan gemetar beberapa kali ketika melihat pemandangan seperti itu melalui layar cahaya. Ia tentu menyadari keseriusan situasi ini. Setelah ragu sejenak, Zof kembali mengambil pola sihir komunikasi dan mengirim permintaan panggilan kepada Xiao Hong. Sesaat kemudian, bayangan Xiao Hong muncul di hadapan Zof. Xiao Hong, tahukah kau apa yang kau lakukan sekarang? Aku perintahkan kau segera mundur ke Kabupaten Nanyu. Aku bisa meringankan hukumanmu. Zof kembali memasang ekspresi garang dan memarahi Xiao Hong, mencoba mengandalkan keagungannya sebagai seorang jenderal untuk mengintimidasi Xiao Hong. Keluar, kalau kau tidak mau mati, keluarlah dari Kabupaten Jiawang sekarang juga. Tentu saja, kau bisa terus memindahkan Gu Hongchen ke tempat lain, dan aku masih bisa membasminya. Kalau kau tidak patuh, aku juga bisa memotong kepala guk-gukmu. Ingat, jangan pasang wajah bau itu di depanku, itu membuatku mual. Menanggapi omelan Zof, Xiao Hong tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Ia langsung memarahi Zof tanpa memberinya muka. Melihat Zheng Haoxuan dan Ge Xiusen saat ini, mereka berdua langsung ketakutan. Mengutuk Zof secara langsung. Bayangkan, berapa banyak orang di seluruh Kekaisaran Futan yang berani melakukan itu, bahkan Raja Garros pun tidak punya nyali untuk menyuruh Zof pergi. Mereka berdua tidak dapat menahan rasa dingin. Kau pikir kau bisa mengancamku? Zof menahan amarahnya. Saat itu, ia merasakan tekanan darahnya naik dan detak jantungnya semakin cepat. Bisa dibilang Xiao Hong adalah bawahan pertama yang berani berbicara seperti ini kepadanya. Kalau tidak setuju, jangan pergi. Tunggu. Xiao Hong menjawab dan langsung memutus komunikasi. Kemudian ia kembali memerintahkan pasukan untuk terus mempercepat laju pelayaran. Siapapun yang berani menghalangi akan dibasmi tanpa ampun. Qin Ruobai, yang berada di Angelo Star, tentu saja dapat melihat perubahan arah Xiao Hong. Sudut matanya sedikit bergerak. Ia sungguh tidak menyangka Xiao Hong, dalam kegilaannya yang ekstrim, masih dapat melihat seluruh situasi Kabupaten Jiawang dengan jelas, dan melihat sekilas apa yang paling ditakuti Kabupaten Jiawang, lalu memanfaatkannya sepenuhnya. Pada saat ini, Qin Ruobai harus mengakui bahwa Xiao Hong adalah seorang komandan yang sangat baik, berpikiran cepat dan penuh darah, seorang jenderal senior yang langka di Kekaisaran Futan. Jika bukan karena Gu Hongchen, ia pasti akan menjadi jenderal yang tak kalah terkenal dari Zof dalam waktu dekat. Sayangnya, sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Situasinya sudah sampai pada titik ini. Kekaisaran Futan ditakdirkan untuk tidak dapat lagi berkompromi dengan Xiao Hong. Namun, saat Qin Ruobai tengah memikirkan hal ini, pola sihir komunikasi di sampingnya tiba-tiba mengeluarkan getaran yang sangat pelan. Itu adalah pesan teks yang hanya berisi 4 kata sederhana cukup sudah. Orang yang mengirim pesan ini tidak lain adalah Amiro sendiri. Sudah cukup, apa maksudnya? Gumam Qin Ruobai dalam hati, agak bingung dan tak mampu memahaminya. Setelah merenung sejenak, ia membalas pesan Amiluo Tuan, apa maksudmu? Jika kau tidak ingin kapal indukmu hancur, dan tidak ingin ksatria templarmu hancur karena Gu Hongchen, maka aku sarankan kau untuk berhenti. Jangan pernah menerima Gu Hongchen. Bukankah lebih baik membiarkannya mati dalam pertikaian sipil? Kau melakukan ini hanya demi harga diri. Buang-buang waktu saja. Itulah balasan Amiro. Meskipun hanya sebuah pesan teks, Qin Ruobai dapat melihat ketidakpuasan dalam kata-kata Amiro.
Emosi ini membuat dahi Qin Ruobai berkeringat. Qin Ruobai sangat mengenal karakter Ami Luo. Ia tidak pernah marah. Jawaban seperti itu pada dasarnya menunjukkan bahwa Ami Luo sangat tidak puas dengan Qin Ruobai. Tentu saja, Qin Ruobai harus menanggapi kata-kata Amiro dengan serius, dan segera memerintahkan kapal induk dan ksatria Templar untuk menangani situasi saat ini dengan hati-hati. Ada satu hal yang dikatakan Amiro sepenuhnya benar, yaitu, Gu Hongchen seharusnya tidak diizinkan memasuki Kabupaten Jiawang sama sekali. Ini jelas merupakan tindakan mencari masalah. Demi apa yang disebut martabat ibu kota kekaisaran, Xiao Hongdu telah bergegas ke ibu kota kekaisaran, yang merupakan penghinaan mutlak terhadap martabat ibu kota kekaisaran. Gu Hongchen, yang telah dibawa ke ruang tahanan pangkalan militer Jiawang, tentu saja mendengar berita bahwa Xiao Hong sedang menuju Jiawang Star dan pertahanan Jiawang Star lemah. Gu Hongchen tak kuasa menahan rasa takut yang tak berujung berkilat di matanya. Ia tentu saja mengerti apa arti berita ini. Cakar-cakar jahat Xiao Hong kembali terjulur. Perasaan menghadapi kematian ini, tanpa jalan untuk bersembunyi atau melarikan diri, mulai membuat Gu Hongchen merasa bahwa hidup lebih buruk daripada kematian. Seperti kata pepatah, kematian tidak menakutkan, yang menakutkan adalah menunggu kematian. Hal ini benar adanya jika diterapkan pada Gu Hongchen sekarang. Dalam sekejap mata, 3 jam kemudian, armada super perbatasan barat yang perkasa muncul di dekat planet Jiawang. Berdiri di ruang kendali utama Eagle Claw, Xiao Hong menatap planet hijau Zamrud Jiawang, garis luarnya perlahan-lahan mulai terlihat, dan sekitar 30 kapal perang pola sihir. Ia dengan hati-hati menyesuaikan sudut artileri berat pola sihirnya. Xiao Hong menyipitkan matanya sedikit, lalu memerintahkan, mulai sekarang, setiap kapal musuh yang memasuki jangkauan kapal perang pola sihir akan dihancurkan, tanpa menyisakan satu pun yang hidup. Sedangkan untuk transportasi pasukan pola sihir, bersiaplah untuk ditempatkan di Jiawang. Mengikuti perintah Xiao Hong, semua kapal pola ajaib armada Super Xinjiang menyesuaikan senjata utama mereka dan mulai melaju, langsung menuju bintang Jiawang. Menghadapi serangan armada super perbatasan barat yang agresif dan luar biasa, para kapten kapal perang berpola sihir yang ditempatkan di dekat bintang Raja Jia semuanya memiliki kilatan ketakutan di mata mereka dan ingin mundur, tetapi konsekuensi dari mundur itu sudah bisa dibayangkan, yaitu, mereka akan sepenuhnya menyerahkan bintang Raja Jia dan pangkalan militer inti wilayah Raja Jia. Tahukah Anda, Zof masih ada di sana. Mereka baru berbaris kurang dari 5 menit ketika, menghadapi kapal perang pola sihir Raja Jia yang belum dievakuasi, semua kapal perang pola sihir perbatasan barat, tanpa berhenti atau bernegosiasi, langsung menembakkan senjata angkatan laut pola sihir mereka ke arah mereka. Meskipun kapal perang pola sihir Jiawang mencegat dan melakukan serangan balik, bagaimana mungkin mereka dapat bersaing dengan armada super perbatasan barat yang hanya memiliki 30 kapal perang pola sihir. Dalam sekejap, menatap kehampaan yang luas, total 6 kapal perang pola sihir Jiawang ditelan oleh bola cahaya padat di dekat bintang Jiawang. Melihat kondisi armada Super Xinjiang yang gawat, kapal perang King Jia yang lain terpaksa bergerak mundur dengan cepat dan menjaga jarak sejauh mungkin dari armada Super Xinjiang. Meskipun mereka ingin menghentikannya, mereka tidak ingin kehilangan nyawa dengan sia-sia. Lebih penting lagi, Xiao Hong berkomitmen untuk membalas dendam, sementara mereka tidak. Dikubur bersama Gu Hongchen yang tak termaafkan itu terlalu tidak pantas. Bahkan jika mereka mati, itu akan menjadi kematian yang menyedihkan. Karena itu, momentum keduanya sungguh tak tertandingi. Dengan cara ini, lebih dari 30 kapal perang pola sihir yang awalnya digunakan untuk memblokir dipaksa keluar dari jangkauan pertahanan bintang Jiawang oleh armada Super Xinjiang setelah hanya kurang dari 10 menit kontak. Saat berikutnya, sejumlah besar kapal pengangkut pasukan berpola sihir yang berjejer rapat bergegas menuju atmosfer planet Jiawang, sementara kapal perang berpola sihir perbatasan barat terus melayang di orbit planet Jiawang. Pada saat ini, diumumkan bahwa pertahanan luar angkasa bintang Jiawang telah hancur total, dan inti Kabupaten Jiawang dalam bahaya. Zof, yang berada di markas Raja Jia, menatap langit biru. Titik-titik cahaya pekat bersinar di langit, dan kapal perang berpola sihir perbatasan barat yang tak terhitung jumlahnya melayang di luar atmosfer. Secercah ketakutan akhirnya terpancar di raut wajahnya yang garang. Ekspresi seperti itu tentu jarang terlihat oleh Zof, tetapi meski dia enggan menghadapinya, menghadapi kegilaan Xiao Hong yang putus asa, Zof sebenarnya merasakan sedikit rasa takut di dalam hatinya. Adapun Zheng Haoxuan dan Ge Xiusen, dahi mereka dipenuhi keringat. Saat ini, hanya ada kurang dari 100.000 pasukan yang ditempatkan di seluruh bintang Jiawang, dan mereka tersebar di berbagai penjuru.
Jumlah personel yang sebenarnya ditempatkan di pangkalan militer Jiawang kurang dari 30.000. Jenderal Zoff, apa yang harus kita lakukan sekarang? Gerson menyeka keringat di kepalanya dan bertanya. Kurasa Xiao Hong akan membawa Gu Hongchen saat ini. Kita harus menggunakan Gu Hongchen untuk bernegosiasi dengan Xiao Hong dan mencoba mengulur waktu. Lalu kita bisa perintahkan pasukan terdekat untuk segera bergerak menuju pangkalan militer dan menginstruksikan kapal induk besar dan kapal perang berpola sihir kita untuk segera datang memberikan dukungan. Lapisan tipis keringat juga muncul di dahi Zoff. Pada titik ini adalah satu-satunya solusi. Ya, Ge Xiusen menjawab dan menyampaikan perintah Zoff satu persatu melalui pola sihir komunikasi. Jenderal Zoff, karena situasinya sudah seperti ini, saya sarankan Anda mengungsi dari sini dan pergi ke daerah aman, saran Zheng Haoxuan. Jika itu jenderal lain, ya, Zheng Haoxuan yakin dia tidak akan berani melakukan apapun pada Zoff. Tetapi menghadapi Xiao Hong, adakah yang tidak berani dia lakukan sekarang? Bagi Xiao Hong, ini bukan lagi soal berani atau tidak, tapi soal keinginannya atau tidak. Evakuasi lucu sekali. Kalau aku evakuasi di depan seorang mayor jenderal, itu artinya aku takut dan pengecut di depan Xiao Hong dan yang lainnya. Bagaimana mungkin aku melakukan hal seperti itu? Aku di sini hari ini dan aku tidak percaya Xiao Hong berani mengebom tempat ini secara langsung. Teriak Zoff dengan wajah muram. Hampir tepat saat Zoff baru saja mengatakan ini, sejumlah besar kapal pengangkut pasukan berpola sihir Xinjiang Barat mulai berdatangan tanpa henti di sekitar pangkalan militer Jiawang. Kemudian, lapisan pelindung lambung kapal dibuka satu demi satu, dan tank serta badan berpola sihir dengan cepat diangkut keluar. Hanya sekitar 10 menit berlalu, dan kemudian ada 5.000 tank pola sihir yang diangkut keluar dari ratusan kapal pengangkut pasukan pola sihir, membentuk lingkaran, menyelimuti pangkalan militer Raja Jia yang sangat makmur dan dijaga ketat. Kemudian, semua 5.000 tank pola ajaib, tanpa henti, dengan ketat mengikuti persyaratan Xiao Hong, menyesuaikan sudut artileri mereka dan membidik ke bagian dalam pangkalan militer Raja Jia. 100 mesin berpola ajaib juga telah mengeluarkan senjata mereka dan siap berangkat kapan saja. Hal yang sama berlaku untuk jet tempur berpola ajaib, yang siap lepas landas kapan saja. Selain itu, Xiao Hong dan 310.000 pasukannya juga keluar dari kapal pengangkut pasukan pola ajaib satu demi satu, dan langsung mengepung seluruh pangkalan militer Raja Jia dengan erat. Bab 510 bersumpah untuk membasmi Gu Hongchen. Bagian 2. Pada saat ini, Zoff, yang berada di markas besar, pada dasarnya dapat melihat tank-tank berpola sihir yang padat dan bahkan para prajurit Kabupaten Nanyu di kejauhan melalui jendela. Orang menyebalkan, apa kalian tidak tahu apa yang kalian arahkan senjata kalian? Apa kalian tidak tahu aku, Zoff, di sini aku perintahkan kalian mundur sekarang. Teriak Zoff keras melalui siaran pola sihir, mencoba membuat para prajurit Nanyu menyadari apa yang sedang mereka lakukan. Tentu saja, akan lebih baik jika mereka bisa mundur. Namun, setelah diteriakkan beberapa kali berturut-turut, semua prajurit Nanyu tidak bergerak sama sekali dan mengabaikannya. Mereka telah mengaktifkan senapan pola perang atau senapan pola sihir mereka, siap menyerbu pangkalan militer Jiawang kapan saja. Tidak diragukan lagi bahwa pada saat ini, kata-kata Zoff hampir tidak berpengaruh pada prajurit Nanyu. Melihat kata-katanya sama sekali tidak berpengaruh, tak dapat dipungkiri bahwa Zoff memang sedikit panik. Detak jantungnya mulai meningkat dan ia merasakan hawa dingin di punggungnya. Jelas, dalam pandangan Zoff, hanya ada satu cara sekarang, yaitu menunda waktu hingga kapal induk besar dan ksatria Templar berkumpul di sini. Berapa lama waktu yang dibutuhkan kapal induk Jiate untuk tiba? Zoff menoleh sedikit dan bertanya pada Zheng Haoxuan. Paling tidak butuh 2 jam. Zheng Haoxuan menyeka keringat di dahinya dan memandang keluar jendela, ke arah 5.000 artileri berat. Zheng Haoxuan tentu tahu apa artinya ini. Nyawa mereka semua ada di tangan Xiao Hong. Yang membuat Zheng Haoxuan semakin ketakutan adalah Xiao Hong tampak kehilangan akal sehatnya saat ini, bagaikan binatang buas yang emosinya tak terduga. Ia mungkin tak bergerak di satu saat, tetapi di saat berikutnya ia mungkin menerkam dan mencabik-cabiknya dengan taringnya yang tajam. 2 jam, sepertinya masih ada waktu. Coba kulihat bagaimana aku bisa menahan Xiao Hong, kata Zoff, lalu ia mengambil pola sihir komunikasi lagi dan mengirim permintaan panggilan ke Xiao Hong. Meskipun saat ini ia sangat membenci Xiao Hong, ia tetap berusaha sekuat tenaga menahan ekspresi garangnya. Detik berikutnya, sosok Xiao Hong muncul di hadapan Zoff. Meski tampak tenang, aura yang terpancar dari Xiao Hong masih penuh dengan keganasan yang tak berujung, seolah ingin menghancurkan segalanya. Xiao Hong,
Kamu tidak mau Gu Hongchen, aku bisa mempertimbangkannya, tapi... Sungguh disayangkan. Sebelum Zof sempat menyelesaikan kata-katanya, Xiao Hong langsung memotongnya, lalu melanjutkan, aku tidak hanya akan membasmi Gu Hongchen sekarang, tapi aku juga akan menguburmu dan seluruh pangkalan militer inti Jiawang bersamanya. Setelah mengatakan itu, Xiao Hong segera memutus kontak dan mengeluarkan perintah melalui pola sihir komunikasinya sendiri. Perhatian, semua unit, hancurkan seluruh pangkalan militer Jiawang. Semua artileri berat, arahkan ke pangkalan militer Jiawang dan tembak serempak. Mengikuti perintah Xiao Hong, 5.000 tank berpola ajaib melancarkan serangan gila-gilaan ke arah pangkalan militer Raja Junggar. Satu demi satu, pesawat tempur pola sihir juga lepas landas dari kapal pengangkut pasukan pola sihir dan melancarkan serangan datar ke pangkalan militer Raja Jia. Menatap langit di luar jendela, bom energi padat berhamburan menuju pangkalan militer Raja Ga. Untuk sesaat, Zof tak percaya dan tertegun di tempat. Adegan seperti itu sungguh tak pernah terbayangkan oleh Zof. Xiao Hong tidak berunding dengan pihak lain dan langsung memerintahkannya, Sang Jenderal, untuk melepaskan tembakan. Zheng Haoxuan dan bahkan Ge Xiusen yang berdiri di sana langsung ketakutan. Tak diragukan lagi, inilah hasil yang paling mereka takuti, dan yang mereka pikir paling kecil kemungkinannya terjadi, namun ternyata benar-benar terjadi. Xiao Hong, dasar orang menyebalkan, kau ibel. Tiba-tiba, Zof tak kuasa menahan diri untuk tidak mengeluarkan suara seperti itu. Saat itu, wajahnya yang awalnya agak mengerikan akhirnya tergantikan oleh rasa takut. Ledakan, 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 ledakan. Bersamaan dengan raungan Zof, serangkaian ledakan terus mencapai telinga Zof. Melihat garnisun di pangkalan militer Jiawang saat ini, mereka tiba-tiba panik. Mereka tak menyangka akan ada hasil seperti itu. Awalnya mereka mengira Xiao Hong datang untuk memaksa Zof menyerahkan Gu Hongchen, tetapi pemandangan di depan mereka seolah memberitahu mereka tanpa ampun bahwa begitu Xiao Hong datang ke sini, itu bukan lagi pemaksaan, melainkan pembantaian. Serahkan saja Gu Hongchen, sekarang sudah terlambat. Karena pangkalan militer Jiawang sangat ingin mempertahankan Gu Hongchen, maka mari kita dikuburkan bersama Gu Hongchen. Biarkan mereka menghabiskan hidup mereka untuk dikubur bersama orang jahat yang mencoba mengkhianati kekaisaran. Bahkan jika mereka mati, mereka tidak akan dipuji, melainkan hanya akan menjadi bahan tertawaan seantero jagat raya Tiger. Tembakan. Setelah pengeboman putaran pertama, Xiao Hong meraung lagi. Menatap langit lagi, kapal perang berpola ajaib menembakkan bom berpola ajaib satu demi satu, ditambah dengan senapan rantai raksasa dari tank berpola ajaib dan badan berpola ajaib, putaran pengeboman ini lebih ganas dari putaran pertama. Di seluruh pangkalan militer Jiawang, gedung-gedung tinggi mulai runtuh, dan para prajurit yang melarikan diri ke segala arah dibombardir hingga tidak ada satu pun tubuh mereka yang tersisa. Pada saat ini, satu-satunya hal yang diingat Xiao Hong adalah bagaimana si tetua meninggal, bunga putih kecil di tangan Kiki, dan prajurit belo yang gugur di hadapannya. Demi mereka, demi membalas dendam, Xiao Hong lebih suka mengenakan jubah ibel, lebih suka menerima kritik dan kecaman dari banyak orang. Tak masalah, yang diinginkan Xiao Hong hanyalah balas dendam melalui pertumpahan darah. Qin Ruobai, yang berada di Bintang Angelo, masih memimpin kapal induk besar dan bahkan ksatria Templar untuk bergegas ke Bintang Jiawang. Namun, pada saat ini, Han tiba-tiba melapor kepada Qin Ruobai dengan ketakutan di matanya, Tuan, semuanya sudah berakhir. Xiao Hong telah melancarkan serangan berdarah ke pangkalan militer Jiawang. Desir, hampir tepat saat Han baru saja mengatakan ini, ekspresi Qin Ruobai yang awalnya serius tiba-tiba membeku, dan tangan yang memegang pola sihir komunikasi langsung melayang di udara. Otaknya langsung mengeluarkan suara berdengung, dan ia merasa pusing. Situasi ini tidak diragukan lagi adalah apa yang paling ditakutkan oleh Qin Ruobai, dan juga merupakan apa yang menurut Qin Ruobai memiliki kemungkinan paling rendah untuk terjadi. Tetapi Qin Ruobai tidak pernah menyangka bahwa hal yang paling tidak mungkin di mata semua orang normal akan benar-benar terjadi pada Xiao Hong. Kejam sekali. Setelah beberapa lama, Qin Ruobai mengeluarkan suara seperti itu. Meskipun usianya ratusan tahun dan pengetahuannya luas, ia belum pernah menghadapi situasi seperti itu. Tidak berani berhenti terlalu lama, Qin Ruobai cepat-cepat mengingat gambar pangkalan militer Jiawang dan hampir muntah darah. Seluruh pangkalan militer Jiawang menjadi berantakan setelah lebih dari selusin tembakan senjata berat. Kemegahannya yang dulu telah lenyap, digantikan oleh dinding-dinding yang runtuh dan sisa-sisa korban luka. Terlebih lagi, serangan ini terus berlanjut, tanpa ampun, seolah-olah ingin menggunakan peluru pola ajaib untuk menghancurkan pangkalan militer Raja Jia yang besar.
Sebenarnya ini juga gaya yang biasa dilakukan Xiao Hong, tapi kali ini dia menggunakannya kepada orang-orang yang disebutnya sebagai orang-orangnya sendiri. Setan ini, apa dia tidak tahu betapa besar dosa yang telah diperbuatnya? Qin Ruobai tak kuasa menahan diri untuk mengeluarkan beberapa kata dari sela-sela giginya, wajahnya sudah dipenuhi keringat karena ketakutan. Tidak hanya Qin Ruobai, berita tentang serangan terhadap pangkalan militer Jiawang juga menyebar ke setiap sudut Kabupaten Jiawang dalam sekejap. Hampir semua platform informasi utama menggunakan judul yang sama, setan sedang menyerang, dan raja dalam bahaya. Kata-kata tersebut tentu saja menimbulkan kepanikan besar di antara penduduk Kabupaten Jiawang. Mereka tidak tahu apakah pembantaian seperti itu akan terjadi pada mereka. Lebih penting lagi, kekuatan militer Kabupaten Jiawang tampaknya tak mampu mencegah semua ini terjadi. Bahkan inti Kabupaten Jiawang pun dihancurkan oleh Xiao Hong. Apa yang bisa dilakukan warga sipil ini terhadap mereka? Kepanikan semacam itu menyebar ke seluruh Kabupaten Jiawang hampir seketika. Pengeboman brutal tersebut berlangsung selama setengah jam. Melihat seluruh pangkalan militer Jiawang, sulit untuk menemukan bangunan yang utuh. Rasanya hampir seperti dia dipukul hidup-hidup oleh peluru berpola ajaib. Dan bukan itu saja, detik berikutnya, Xiao Hong memimpin mesin pola ajaib dan tentara Nanyu, lalu bergegas menuju pangkalan militer Jiawang. Ia mulai mencari tentara yang masih hidup dan kemudian membantai mereka. Pada dasarnya, prinsip yang ia pegang sama dengan yang dipegang di pangkalan militer Nanyu, yaitu dua kata: pertumpahan darah. Setelah puluhan putaran serangan peluru pola ajaib, pangkalan militer Jiawang, yang awalnya menampung 30.000 orang, kini hanya memiliki kurang dari 10.000 orang yang tersisa, dan sebagian besar dari mereka terluka. Bagaimana mungkin dia bisa melawan 300.000 prajurit Nanyu dan mesin pola sihir di depannya? Hanya ada satu pilihan: mengorbankan nyawanya untuk melindungi Gu Hongchen. Kota-kota makmur di sekitar pangkalan militer King Jia kini telah menjadi kacau balau. Semua warga bergegas pergi menyelamatkan diri, membuat orang-orang merasa dunia sedang kiamat. Pada saat yang sama, di kapal induk Jiatai, Kapten Rex secara alami dapat melihat lokasi pangkalan militer Raja Jia. Secercah ketakutan akhirnya terpancar di wajahnya yang awalnya tampak agung. Karena telah bertugas di ibu kota kekaisaran selama bertahun-tahun, ia tidak mengenal atau memahami Xiao Hong. Sebelumnya, ia mengira Xiao Hong adalah seorang jenderal yang memberontak. Seberapa cakapkah seorang mayor jenderal? Namun, pemandangan yang disaksikannya membuatnya menghapus semua rasa jijiknya. Setelah membantai pangkalan militer Nanyu, mereka kembali membantai pangkalan militer Jiawang. Bayangkan saja, sejak berdirinya Kekaisaran Futan, hal seperti itu belum pernah terjadi. Xiao Hong ini siapa? Dia bukankah dia dulunya seorang mayor jenderal muda? Gumam Rex dalam hati. Heinze, pemimpin ksatria Templar yang berada di kapal induk besar itu, juga merasa sangat ngeri. Tak diragukan lagi, situasinya jauh lebih sulit diselesaikan daripada yang dibayangkan. Jika mereka berani membantai pangkalan militer Raja Jia, lalu apalagi yang tak berani dilakukan Xiao Hong? Jika Xiao Hong benar-benar gila, bukan tidak mungkin ia akan memimpin pasukan berkekuatan 310.000 orang untuk binasa bersama wilayah Raja Jia, kapal induk, dan ksatria Templar. Kenyataannya, situasi seperti itu sangat mungkin terjadi, dan akibatnya sungguh mengerikan. Bab 511 bersumpah untuk membasmi Gu Hongchen. Bagian 2. Apa yang harus dilakukan? Ini tidak diragukan lagi merupakan masalah besar yang dihadapi Qin Ruobai, Rex dan Heinze. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa sekarang Rex dan Heinze merasa bahwa mereka tidak akan memberikan bala bantuan, tetapi sedang mendekati bom yang dapat meledak kapan saja. Tetapi mereka hampir tidak punya jalan kembali dan hanya bisa menghadapi bahaya secara langsung dan mengirim bala bantuan. Sekarang Rex akhirnya mengerti apa yang dimaksud Qin Ruobai dengan memintanya untuk lebih berhati-hati. Pada saat yang sama, Xiao Hong mengendalikan arus lalu lintas dan, bersama para anggota Liga Assassin, mereka melewati area rerundewa yang luas dan akhirnya tiba di markas Raja Jia. Markas tersebut terlindungi dengan baik dan telah bertahan dari beberapa kali pengeboman hebat. Namun, markas tersebut telah hancur dan kaca kristal di semua ruangan hancur berkeping-keping. Anggota staf yang selamat gemetar ketakutan saat dia memegang pistol berpola sihir biasa dan mengarahkannya ke Xiao Hong. Namun, saat Xiao Hong muncul di hadapan mereka, Liga Assassin menyerbu maju dan langsung menghabisi lebih dari 20 anggota staf di koridor, lalu menaiki tangga logam bersama Xiao Hong dan langsung menuju kantor Panglima tertinggi. Menurut adat Kekaisaran Futan, kantor Panglima tertinggi sebagian besar berada di ruang tengah di lantai 5, dan pangkalan militer Raja Jia tidak terkecuali. Bang! Saat Xiao Hong mendobrak pintu kantor Panglima tertinggi,
ia melihat wajah Zof berlumuran darah dan ia bersandar di dinding. Ge Xiusen dan Zheng Haoxuan terbaring di tanah. Meskipun luka parah, mereka masih sadar. Melihat Xiao Hong menerobos masuk, ekspresi Ge Xiusen dan Zheng Haoxuan dipenuhi rasa sakit, dan sedikit ketakutan terpancar di wajah mereka. Menghadapi rasa takut akan kematian, mereka tentu saja melihat dengan jelas apa yang telah dilakukan Xiao Hong sebelumnya. Total 30.000 nyawa, hampir tak tersisa. Adapun nasib mereka, mereka tidak berani memikirkannya lagi. Xiao Hong, dasar penjahat, lihat apa yang telah kau lakukan. Kau pikir kau bisa menjinakkanku seperti ini? Jangan coba-coba. Saat Zof mengatakan ini, ia hendak mengulurkan tangannya yang gemetar untuk melepaskan pola pertempurannya sendiri. Namun, saat Zof mengulurkan tangannya, dia melihat keluar jendela di belakangnya dan melihat Pino, Nolin dan 7 atau 8 orang lainnya bergegas masuk dan menyerang Zof dari belakang. Dulu, Zof, sebagai seorang kusir kereta perang yang hebat, masih bisa melawan, tetapi sekarang, sebuah bom energi rantai raksasa baru saja meledak di sampingnya, dan ia sudah terluka. Selain itu, Xiao Hong memiliki banyak pengikut dan sangat kuat, jadi bagaimana mungkin ia bisa melawan? Tepat ketika Zof nyaris menghindari serangan Pino dan Nolin dengan kekuatan seorang pengemudi hebat dan hendak mengeluarkan pola pertempuran, ia mendapati Xiao Hong menerjang tepat di depan Zof bagaikan kilat, lalu mengangkat kakinya dan menendang perut Zof dengan ganas. Kecepatannya begitu tinggi sehingga Zof, yang baru saja menghindar, tidak bisa menghindar sama sekali. Kekuatannya begitu dahsyat sehingga tendangan itu mengenai perut Zof dan membuatnya terlempar. Ia baru berhenti ketika menabrak dinding di belakangnya dan jatuh langsung ke tanah. Saat berikutnya, Alvin dan anggota Liga Assassin lainnya bergegas maju, mengambil tas pola ajaib Zof, meraih lengan Zof, lalu mengangkatnya. Tak diragukan lagi, Zof, yang berada di level master hebat, tidak mudah dihadapi bahkan tanpa pola sihir. Bahkan jika 4 anggota Liga Assassin bersatu, jelas mereka kesulitan. Kini, keempat anggota Liga Assassin itu merasa bahwa Zof bukanlah manusia sama sekali, melainkan sebuah mesin yang terbuat dari batang-batang baja, yang memutarbalikkan badan dengan putus asa, hampir berusaha untuk merenggangkannya dengan tenaga penggerak yang amat kuat dalam tubuhnya. Baru ketika Xiao Hong mengangkat lengannya dan menekan paku es ke leher Zof, Zof berhenti meronta. Kau bisa terus berjuang. Aku benar-benar ingin melihat apakah ahli mengemudi hebat ini kebal terhadap pedang dan senjata api, dan tidak takut mati, kata Xiao Hong kepada Zof dengan ekspresi dingin dan nada muram. Xiao Hong, pengkhianat, kau tak akan mati dengan cara yang mengerikan. Meskipun Zof berhenti meronta, ia tak berhenti bicara dan tatapannya tajam. Sebagai seorang jenderal, bagaimana mungkin ia bisa mengalami penghinaan seperti itu? Bang! Hampir pada saat Zof baru saja mengatakan ini, Xiao Hong sudah mengayunkan lengannya dan menamparkan pipi kiri Zof dengan keras. Tamparan itu begitu keras dan tajam hingga orang bahkan dapat merasakan 5 bekas jari biru tertinggal di wajah Zof. Zheng Haoxuan dan Ge Xiusen, yang terbaring di tanah, melihat pemandangan ini, dan sedikit kengerian terpancar di wajah mereka, menunjukkan sedikit rasa sakit. Mereka tidak pernah menyangka Xiao Hong akan menamparkan wajah Jenderal Zof yang bermartabat tanpa ragu, dan tamparan semacam ini tidak diragukan lagi merupakan tindakan yang sangat memalukan bagi pihak lain. Sulit membayangkan bahwa Xiao Hong, seorang mayor jenderal kecil, akan mempermalukan atau bahkan membenci Zof dengan cara seperti ini. Melihat Zof lagi, ia ditampar oleh seorang mayor jenderal kecil. Ia begitu marah hingga matanya hampir menyemburkan api. Beraninya kau. Bang! Sebelum Zof dapat menyelesaikan kata-katanya berikutnya, Xiao Hong mengangkat lengannya lagi dan menamparkan wajah Zof. Sekarang, kuperintahkan kau, berhenti menatapku seperti jenderal, dasar bodoh. Xiao Hong menempelkan jarinya tepat di ujung hidung Zof dan mengucapkan kata demi kata. Menghadapi perilaku Xiao Hong, Zof, seorang jenderal yang bermartabat, hampir murka, tetapi dia tidak berdaya dan tubuhnya terus gemetar. Bang! Menghadapi ekspresi Zof, Xiao Hong tidak membahasnya dan menamparnya lagi. Lalu ia berkata dengan nada muram, kukatakan sekali lagi, jangan menatapku dengan tatapan itu, dasar sampah yang mengorbankan puluhan ribu prajurit tak berdosa untuk melindungi jenderal kriminal itu. Setelah berkata demikian, Xiao Hong melambaikan tangannya dan menamparnya lagi. Beberapa tamparan berturut-turut di wajah Zof niscaya membuat Zof sedikit linglung. Bahkan kemudian, jika Zof berani memperlihatkan sedikit saja tatapan ganas, Xiao Hong akan menamparkan wajahnya, seperti memukul guk-guk, sampai guk-guk itu berhenti memperlihatkan taringnya. Setelah lebih dari 20 tamparan, pipi Zof mulai memerah dan bengkak. Ia ingin memelototi Xiao Hong,
tetapi ia tak punya nyali. Darah menetes dari sudut mulutnya. Melihat Zof dalam kondisi seperti itu, Zheng Haoxuan dan Ge Xiusen sangat terkejut. Seorang mayor jenderal menamparkan wajah seorang jenderal adalah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan oleh semua perwira, dan Xiao Hong melakukannya. Terlebih lagi, ia menamparkan wajah Zof, memaksanya untuk menahan ekspresi garangnya. Ini sungguh tak terbayangkan. Kau tahu, Zof biasanya seorang jenderal berwajah besi, tetapi ia dipukuli oleh Xiao Hong begitu keras sehingga ia sama sekali tidak marah. Sudah belajar dari kesalahanmu baguslah. Jangan khawatir, aku tidak akan membasmimu, karena kau jimatku. Xiao Hong tersenyum dingin dan menepuk wajah Zof dengan lembut. Dari awal hingga akhir, ia tidak pernah menganggap Zof sebagai jenderal, mantan bosnya. Xiao Hong menghargai kebaikan Zof sebelumnya, tetapi dalam hal balas dendam, siapapun yang menghalangi Xiao Hong harus membayar harganya. Inilah prinsip Xiao Hong. Laporkan kepada jenderal, Gu Hongchen telah ditemukan dan masih hidup. Pada saat itu, seorang perwira berpangkat mayor tiba-tiba masuk dan berkata kepada Xiao Hong. Mendengar ini, wajah Xiao Hong berubah garang lagi, lalu dia berteriak bawa Gu Hongchen kemari. Ya, jawab sang mayor sambil berbalik dan berjalan keluar. Sesaat kemudian, dua prajurit Nanyu mendorong dan menyeret Gu Hongchen, lalu menariknya masuk. Kemudian mereka menendangnya lagi, dan menendang Gu Hongchen hingga jatuh di depan Xiao Hong. Saat itu, wajah dan tubuh Gu Hongchen dipenuhi bekas luka. Pakaiannya robek-robek, sebagian besar karena tertusuk tentara yang lewat. Rambutnya yang tadinya disisir rapi kini acak-acakan. Melihat Xiao Hong berdiri megah di depannya, dan melihat jenderal senior seperti Zof, Zheng Haoxuan dan bahkan Ge Xiusen diseret ke samping seperti guk-guk yang tenggelam, ekspresi ketakutan di wajah Gu Hongchen menjadi semakin intens. Lari saja melihat Gu Hongchen. Raut wajah Xiao Hong yang garang muncul kembali. Ia maju beberapa langkah dan berkata kepada Gu Hongchen. Menatap Gu Hongchen lagi, dia tak dapat menahan diri untuk merangkak mundur sedikit demi sedikit, sambil berkata dengan gemetar tidak, aku tidak berani. Kini, setelah menyaksikan pertumpahan darah di pangkalan militer Nanyu dan pangkalan militer Jiawang, Gu Hongchen benar-benar ketakutan saat menghadapi Xiao Hong. Ia tak menyangka seorang pemuda yang dulu mengamuk di garis depan Xinjiang Barat bisa mengeluarkan energi sekuat itu saat ini. Dia secara langsung menggulingkan dua daerah utama Nanyu dan Jiawang, dan Gu Hongchen sendiri membayar harga yang sangat mahal, karena akarnya hampir digali oleh Xiao Hong. Kalau dipikir-pikir, seandainya Gu Hongchen tahu ini lebih awal, bukankah ia akan baik-baik saja dengan Xiao Hong bahkan jika keadaan memburuk, tidak akan separah sekarang. Seluruh keluarganya musnah, dan nyawanya sendiri terancam. Kegentingan. Saat Gu Hongchen sedang memikirkan hal ini, ia melihat kaki Xiao Hong sudah menginjak pergelangan kaki Gu Hongchen. Dengan kekuatan yang dahsyat, ia menghancurkan pergelangan kaki Gu Hongchen hingga berkeping-keping. Menatap Gu Hongchen lagi, dia merasakan sakit yang tajam dan tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Menghadapi penampilan Gu Hongchen yang sangat menyedihkan, Xiao Hong tidak punya belas kasihan, juga tidak berniat berhenti. Ia pindah ke pergelangan kaki Gu Hongchen yang lain dan terus meremukkannya. Kau tidak suka lari terus lari sekarang Xiao Hong tiba-tiba berteriak. Kau pikir si tua Zof itu bisa menyelamatkanmu? Kau pikir kekaisaran Futan bisa menyelamatkanmu? Kukatakan padamu, siapapun yang menghalangi jalanmu akan mati. Menatap Zof saat ini, dia hendak meledak marah setelah mendengar ini, tetapi dia tidak berani memperlihatkan ekspresi garang di wajahnya. Adapun Gu Hongchen, otot-otot wajahnya kusut total, dan ekspresi kesakitan terlihat jelas, dan dia akan mengerang kesakitan dari waktu ke waktu. Tepat ketika Xiao Hong hendak mengambil tindakan lebih lanjut, pola sihir komunikasi di lengannya tiba-tiba bergetar, dan orang yang meminta panggilan adalah Ozil, yang sedang memimpin armada. 295.